Alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Selamat datang kepada guru kita Al-Ustaz Gigi Surya Nugraha S. Hafidhahullah Ta'ala. InsyaAllah akan segera kita ikuti bersama Bapak Ibu sekalian. Pastikan posisi terbaiknya, sudah nyaman, sudah siap untuk mencatat faedah ilmu yang akan disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, Ustaz Gigi Surya Nugraha S. Hafidhahullah Ta'ala, beliau merupakan dai asal Jakarta sekaligus alumni dari STDI Imam Syafi'i Jember. Di kesempatan 3 hari ini insya Allah akan mengikuti safari dakwah, dan alhamdulillah kemarin ba'da maghrib sampai dengan isya kita sudah bersama-sama mengikuti faedah ilmu yang disampaikan Ustadz di Masjid Darul Jannah. Dan insya Allah 2 sesi hari ini pembahasan atau daurah kitab Hilyat Thalabul Ilmi akan disampaikan oleh Ustaz, sekaligus nanti waktunya dilaksanakan selama 2 sesi. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk memaksimalkan waktu terbaiknya, dipastikan sudah memegang kitab yang sudah kami bagikan dan menyiapkan juga pulpennya, buku catatannya. Nanti juga menjadi sedikit ilmu yang mungkin akan dimurojaah. Sekali lagi nanti insya Allah akan ada ujian disampaikan di sesi terakhir. Dan jika ingin bertanya, sudah ada scan barcode atau nomor yang sudah kami tempel di area Ikhwanat Ahwat. Nanti jika di sesi kedua, jika ingin bertanya boleh Bu Guyur menyampaikan pertanyaannya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk memaksimalkan waktunya, daurah kitab Hilyat Thalabul Ilmi disampaikan oleh Ustaz Gigi Surya Nugraha S. Hafidhahullah Ta'ala. Untuk kesempatannya kepada Ustaz, fa'alaihi falyatafaddal maskura. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama, kita belajar, saling mengingatkan, saling menasihati. Mudah-mudahan duduknya kita di sini berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi tambahan pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak. Amin rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada putra-putri beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwani fiddin, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya ucapkan jazakumullah khairan antum hadir di sini. Karena kalau antum enggak hadir saya pulang. Mudah-mudahan bergeraknya antum ke sini ini berpahala bagi antum sekalian, dan mudah-mudahan akan memberikan manfaat bagi saya dan juga antum sekalian. Ikhwani fiddin, jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tauhidlah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di atas muka bumi ini atas suatu tujuan yang sangat mulia, tujuan yang sangat agung, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Inilah tugas kita sebagai hamba Allah, tugas kita sebagai manusia. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana agar kita bisa merealisasikan tugas tersebut secara sempurna? Karena kita tahu bahwasanya kita di atas muka bumi ini menjalani kehidupan kita, tidak seluruh waktu kita habiskan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak mungkin bisa salat terus, kita nggak mungkin bisa baca Quran terus, kita nggak mungkin bisa sedekah terus. Kita butuh dengan aktivitas-aktivitas lainnya yang mungkin itu tidak bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama mereka menjelaskan agar kita bisa merealisasikan tugas yang mulia tersebut setiap saat, maka kita butuh dengan namanya ilmu. Kita butuh dengan namanya ilmu. Makanya di antara hikmah kenapa kita senantiasa minta hidayah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tiap hari salat, kita membacakan surat Fatihah. Di antara ayatnya kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku atau berikanlah aku jalan yang
lurus. Kata para ulama, ini kita sedang minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang minta ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dengan ilmu kita bisa banyak melakukan banyak hal. Kita bisa beribadah ini, kita bisa beribadah itu. Sebaliknya kalau orang ingin beribadah tanpa ilmu, maka yang terjadi bukan mendapatkan pahala, justru dia akan menjadi orang yang sesat. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub. Maghdub di sini siapa kata para ulama? Mereka adalah orang-orang Yahudi yang mereka itu diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala tapi mereka tidak mau mengamalkan ilmu tersebut. Apa dalilnya? Allah mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu sangat mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka kenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka kenal sama anak-anak mereka. Tapi mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ada sikap fanatisme kesukuan mereka. Mereka tidak terima bahwasanya Muhammad ini datang dari suku Arab. Mereka ingin Nabi SAW yang datang itu dari bagian dari mereka, sehingga mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal mereka paham, mereka tahu ilmunya, mereka kenal Nabi sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka. Di sisi lain Allah mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siapa orang dol, orang sesat di sini? Kata para ulama, mereka adalah orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani ini mereka semangat beribadah, saking semangatnya sampai tidak berlandaskan dengan namanya ilmu. Akhirnya mereka melakukan hal yang aneh-aneh sehingga mereka pun dianggap sesat, dianggap orang yang menjauh dari kebenaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sisi ini jemaah semua taala kita paham tentang pentingnya ilmu agama yang menjadi perhatian. Kita lihat orang-orang zaman sekarang sepertinya mereka sangat jauh dari ilmu agama. Hal-hal yang basic yang harus dipahami oleh setiap muslim terkadang tidak dipahami oleh orang yang KTP-nya Islam. Bagaimana dia mau mendapatkan banyak pahala kalau tidak tahu dengan namanya ilmu? Oke jemaah semua taala, sekali lagi untuk kita bisa mentahqiq, mensisikan tugas Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mau tidak mau kita harus menuntut ilmu. Ikhwan fillah, jamaah yang semoga dalam hati Allah Subhanahu wa taala, jika kita bicara tentang ilmu maka enggak ada habisnya. Artinya kalau kita berbicara tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu, itu tidak ada selesainya. Kenapa? Sangat banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan orang menuntut ilmu dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sebutkan dalam Al-Quran jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilma." Katakanlah wahai Muhammad, tambahkanlah aku ilmu. Lihat, para ulama tatkala mereka menjelaskan ayat ini, mereka mengatakan Nabi SAW tidak pernah diperintah untuk minta tambah suatu hal kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali tambahan ilmu. Enggak ada. Oke, kalau kita lihat Nabi SAW minta harta atau yang lainnya, minta Nabi secukupnya. Bahkan dalam sebuah riwayat Nabi SAW berdoa, Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin quta. Ya Allah, berikanlah rizki keluarga Muhammad itu quta. Qut itu apa jemaah? Kafaf atau cukup, tidak berlebih tidak kurang. Kalau kita mau doa gitu aja kita takut. Kita minta doanya, ya Allah berikan aku rizki yang banyak. Tapi Nabi berdoa, ij'al rizqa ali Muhammadin quta. Ya Allah berikanlah rizki Muhammad itu yang cukup. Tapi kalau ilmu tidak sampai cukup, Nabi minta tambah terus. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Oke, di antara doa yang Nabi SAW panjatkan setiap pagi apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Lihat, Nabi dahulukan ilmu daripada apa? Rizki. Ini menjelaskan kepada kita bahwasanya ilmu itu adalah suatu hal yang penting yang harus kita perhatian terhadap hal tersebut. Ini dalil dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa ilmu itu adalah suatu hal yang sangat penting. Di antara dalil yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu, Allah Subhanahu wa taala firman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kata Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang beriman beberapa derajat, kemudian Allah pun mengangkat orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Dari sini kita bisa pahami jemaah, orang beriman itu derajatnya tinggi.
Tapi lebih tinggi lagi orang beriman dan punya apa? Ilmu. Saya katakan jamaah semua, bukan jangankan kita sebagai manusia. Manusia dan kita lihat hewan pun Allah bedain. Hewan yang punya ilmu dengan hewan tidak punya berilmu itu beda, tidak sama. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala menghalalkan hewan-hewan yang dilatih untuk berburu. Makanya kalau ada anjing yang sudah dilatih untuk berburu dan anjing yang tidak dilatih, kemudian dua-duanya berburu, dapat ayam misalnya, maka anjing yang dilatih itu didapat ayam, maka ayam tersebut boleh untuk kita makan. Tapi anjing yang tidak dilatih kemudian dia datang kepada kita, dia bawa ayam, maka itu tidak menjadi halal. Kenapa? Yang membedakan adalah ilmu. Kalaulah hewan saja dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana dengan manusia? Makanya jemaah semua taala, kisah seorang ulama namanya Muhammad ibn Abdurrahman al-Auqas rahimahullahu taala. Muhammad ibn Abdurrahman al-Auqas rahimahullahu taala ini adalah seorang yang cacat. Dia dilahirkan tidak punya leher. Artinya kepalanya sama pundaknya ini menyatu. Dan ini sudah diperhatikan sama ibunya. Akhirnya ibunya perhatian sama dia, tumbuhlah dia jadi seorang yang besar, anak-anak. Kemudian ibunya kasihan. Ibunya mengatakan, ya bunayya, la takunu fi majlisi qaumin illa kuntal maskhura minhu awil madhuka bihi. Wahai anakku, saya lihat kau ini main sama teman-temanmu senantiasa kau dibully kalau zaman sekarang. Kau diejek. Kenapa? Kau ini ada kekurangan. Apa nasihat ibunya? Fa'alaika bi talabil ilmi. Hendaknya engkau menuntut ilmu. Fa innahu yarfa'uk. Karena ilmu bisa mengangkat derajatmu. Dan benar, Muhammad bin Abdurrahman al-Auqas akhirnya beliau belajar. Beliau bahkan safar menuntut ilmu sehingga beliau pun menjadi seorang pakar dalam ilmu agama. Maka beliau pun akhirnya diangkat sebagai hakim di kota Makkah. Dan hakim ini di zaman dahulu itu derajat yang sangat tinggi. Kenapa? Dialah yang memutuskan permasalahan di antara masyarakat. Maka disebutkan jamaah, Muhammad bin Abdurrahman al-Auqas yang dahulunya dia itu orang yang sangat diejek, dibully. Tapi tatkala dia jadi hakim, tidaklah orang disidang sama dia kecuali gemeteran sampai dia keluar dari persidangan. Bayangkan jamaah, orang yang dulu diejek-ejek sekarang orang takut sama dia, segan sama dia gara-gara apa? Ilmu. Sekali lagi saya ingin menjelaskan, ini bukan berarti kita belajar ilmu bukan untuk derajat kita diangkatkan, enggak. Ini cuma bonus yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada orang yang mungkin dulu tidak dipandang, akhirnya dia menjadi orang yang mulia. Kenapa? Gara-gara ilmu agama. Kemudian jamaah semua taala, di antara dalil yang menjelaskan ilmu ini sangat agung, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menggandengkan persaksian Allah dan para malaikat dan juga para ahli ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist." Itu Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, wal malaikatu wa ulul ilm. Kemudian juga para malaikat juga bersaksi dan juga orang-orang ahli ilmu pun mereka juga bersaksi. Ikhwani fiddin, di sini para ulama tafsir mereka membahas ada 3 persaksian. Allah, kemudian siapa lagi? Malaikat, kemudian siapa lagi satu? Ahli ilmu. Seharusnya ahli ilmu ini digantikan oleh Allah itu dengan para anbiya atau para rasul. Jadi syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu war rusul. Kenapa? Puncak dari manusia yang memiliki ilmu itu siapa? Para rasul. Ya tidak? Tapi di situ Allah ganti diksinya dengan ahli ilmu. Ahli ilmu ini berarti semua kita berpotensi untuk bisa menjadi bagian dari ayat tersebut. Kalau Allah menyebutkan rusul udah tertutup, kita nggak bisa masuk. Karena Jibril udah nggak turun lagi. Tapi kalau Allah ganti rusul itu dengan ahli ilmu, maka ini berpotensi siapapun kita yang ingin belajar, ingin menjadi ahli ilmu, masuk bagian dari ayat tersebut. Kata para ulama ini jeli bahwasanya orang menuntut ilmu itu, orang yang punya ilmu itu sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Allah gandengkan antara persaksiannya dan persaksian malaikat. Kalau disandingkan berarti kan ada derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi jemaah subhanahu wa taala, ini di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya ilmu itu sangat mulia di dalam Al-Qur'an. Sekarang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam sebuah hadis, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa
yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan pahamkan bagi dia agamanya. Saya tanya jemaah, Allah mengatakan, nanti Nabi menyebutkan barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah akan pahamkan agamanya. Jalan untuk paham dalam agama itu gimana caranya? Belajar. Gak ada namanya ilmu laduni. Tiduran, ngopi, makan pempek, tahu-tahu dapat ilmu. Gak ada kayak gitu. Imam Syafi'i harus safar, Imam Ahmad harus safar. Imam Nawawi disebutkan bahwasanya tidak pernah menyengajakan tidur. Beliau itu tidur kalau ketiduran. Kalau kita kan nggak bisa tidur sampai bolak-balik, pengen tidur tapi nggak bisa. Imam Nawawi nggak pernah berusaha untuk tidur. Mereka banting tulang untuk mendapatkan ilmu. Tapi itulah tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi seorang hamba. Kenapa? Dengan ilmu itu berarti tanda Allah ingin kebaikan kepada hamba tersebut. Maka mudah-mudahan jemaah, tatkala Allah Subhanahu wa taala gerakan kita menghadiri majelis ilmu, membahas Al-Qur'an, membahas sunnah Nabi SAW, mudah-mudahan ini adalah isyarat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaliknya, jika Allah berarti tidak ingin kebaikan kepada hambanya, Allah tidak akan pahamkan bagi dia ilmu agama. Maka dari sini keterbaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bergantung dengan keilmuan seorang hamba. Maka sekali lagi ini menjelaskan bahwasanya ilmu itu berarti suatu hal yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekelewat dan ada beberapa juga dalam Al-Qur'an hadis atau firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu agama. Yang ini sangat luar biasa jemaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid-din, wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaknya orang-orang mukmin itu tidak semua mereka pergi berjihad. Tapi harusnya ada sebagian dari mereka untuk belajar ilmu agama. Sehingga nanti kalau mereka sudah dapat ilmu agama, mereka pulang bisa mendakwakan kepada masyarakat. Lihat dalam ayat tersebut, Allah membagi kaum mukminin menjadi dua, berjihad dan juga apa? Menuntut ilmu agama. Kata para ulama, ini dalil bahwasanya orang menuntut ilmu agama itu derajatnya mirip dengan orang berjihad. Bahkan di antara dalil yang lebih tegas jemaah semua taala, Nabi SAW pernah mengatakan, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, jangan kau taat kepada orang-orang kafir, wajahidhum, dan berjihadlah kepada mereka bihi. Kalau kita baca buku-buku tafsir, bihi di sini dengan Al-Qur'an. Jihadan kabira, dengan jihad yang sangat besar. Ayat ini turun di fase Makkiyah. Jadi Nabi SAW belum berhijrah ke kota Madinah. Apa yang saya ingin jelaskan di sini, jihad itu baru ada nanti di Madinah. Di kota Makkah belum ada jihad. Makanya Bilal disiksa, Ammar bin Yasir disiksa, Nabi cuma bilang apa? Sabar, sabr ala Yasir. Kapan itu jihad mulai diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tatkala di kota Madinah. Lah kok bisa ada ayat perintah jihad tapi turunnya di Mekah? Ternyata kalau kita balik dalam buku-buku tafsir penjelasan para ulama, jihad di situ maksudnya apa? Jihad dengan Al-Qur'an. Jihad dengan ilmu. Berarti antum menyampaikan ilmu jamaah, belajar ilmu agama, ini dinilai jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama bahas tentang masarifuz zakat, orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Salah satu mereka yang dijelaskan oleh para ulama kontemporer zaman ini seperti Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, yang berhak mendapatkan zakat itu penuntut ilmu. Penuntut ilmu kalau mereka ingin mengambil harta zakat boleh. Kenapa? Itu sama dengan orang yang sedang berjihad. Dalilnya apa? Dalilnya ini. Allah menyebutkan berjihad dengan ilmu itu berperang dengan ilmu adalah suatu medan jihad. Maka dari sini jemaah semua taala ini menjelaskan kepada kita bahwasanya ilmu itu sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi menyebutkan, "Man jaa masjidi hada." Barang siapa yang datang ke masjidku, maksudnya masjid apa? Nabawi. Lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimu. Yang dia datang ke Masjid Nabawi dengan tujuan mengajarkan ilmu atau belajar di sana, fahuwa bimanzilatil mujahid fisabilillah. Maka dia ini seperti orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau antum pergi umrah jamaah, jangan cari restoran. Cari boleh-boleh saja. Tapi sempatkan duduk di majelis ilmu supaya antum dianggap sebagai orang berjihad. Antum datang ke sana cari kajiannya Ustaz Ariful Bahri, antum duduk. Kalau enggak ada, antum
kajian masyarakat antum nggak paham. Antum cari majelis-majelis apa namanya, tasin qiraah ada di situ. Antum belajar. Kalau nggak ada antum baca, belajar. Kenapa itu dinilai sebagai orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ini dalil bahwasanya orang menuntut ilmu itu dianggap seorang berjihad. Maka sekali lagi jemaah semua taala, sangat banyak dalil yang menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu agama. Ada satu hadis yang sangat panjang, saya bacakan saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu agama, melangkahkan kakinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sahalallahu lahu bihi, kata Nabi, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Ikhwan, kita di dunia ini mau ngapain? Beribadah ini, beribadah itu, mau ngapain? Mau masuk surga. Apakah kita beribadah masuk surga ini mengurangi keikhlasan kita? Saya tanya sama jamaah, antum sholat, antum sedekah, antum pergi haji dengan tujuan saya pengen masuk surga. Apakah ini mengurangi keikhlasan kita? Karena sebagian orang menganggap kita minta surga sama Allah itu mengurangi keikhlasan. Harusnya kita beribadah kepada Allah itu ikhlas, murni atas dasar kecintaan kepada Allah. Tidak boleh kita minta-minta balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu benar? Tidak. Nabi minta, as'alukal jannah. Fa idza sa'altumullah, kalau kalian minta sama Allah, minta firdaus. Nabi yang suruh kita minta surga. Berarti kalau kita beramal, kita minta surga sama Allah, itu tidak mengurangi keikhlasan sama sekali. Dan cara metode untuk kita mendapatkan surga jamaah dengan menuntut ilmu agama. Makanya nanti kita akan bahas dalam buku ini Hilyatul Ilm. Pembahasan pertama menjelaskan bahwasanya menuntut ilmu itu ibadah. Kenapa kita kadang tidak sadar kita sedang begini duduk jamaah, antum duduk dengar kajian, baca buku. Kita tidak merasa kita tidak sedang beribadah, padahal ini sedang beribadah. Kita baru merasa kita ibadah kalau kita sholat, kita baca Quran, kita bayar zakat, itu ibadah, kita pergi umrah. Tapi kalau kita duduk di majelis ilmu, jarang kita menghadirkan istidharah niyah, kita sedang beribadah. Ini yang kurang. Tauhilah justru ibadah ini ada menuntut ilmu adalah ibadah yang sangat agung. Imam Ahmad pernah mengatakan, menuntut ilmu, talabul ilmi la ya'diluhu syai'. Menuntut ilmu itu adalah ibadah yang tidak ada tandingannya. Tapi dengan satu syarat. Idza sahhatin niyah, kalau niatnya benar. Saya ulang, kalau ada orang menuntut ilmu agama niatnya benar, ikhlas kepada Allah dan seterusnya, maka tidak ada lagi yang bisa menandingi ilmu, menandingi pahala orang yang sedang menuntut ilmu agama. Di antara janjinya Allah akan mudahkan bagi dia masuk dalam surga. Nabi menyebutkan, wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridwan li talibil ilm. Kata Nabi SAW, para malaikat itu akan menurunkan sayapnya bagi penuntut ilmu agama. Jadi sekarang ada malaikat, cuma kita nggak lihat aja. Kata para ulama, ridwan maksudnya apa? Mereka tawadu, mereka suka sama orang-orang menuntut agama. Mereka merendahkan sayap-sayap mereka. Wa innal alim la yastaghfiru lahum man fis samawati wa man fil ardi wal hitanu fi jawfil ma. Kata Nabi SAW, orang menuntut ilmu agama, maka seluruh makhluk di langit dan di atas langit dan di bawah lautan sampai hewan-hewan di lautan memintakan ampun bagi orang yang menuntut ilmu agama. Dari sini para ulama menyebutkan jamaah, kita kalau merasa dosa kita banyak, siapa yang di sini merasa dosanya sedikit? Dosa kita banyak. Kata Nabi, kata para ulama, barang siapa yang dia merasa dosanya banyak, kemudian mungkin dia merasa sulit untuk diampuni sama Allah Subhanahu wa taala, maka di antara wasilah yang dia bisa lakukan adalah jadikan dirinya sebagai orang yang paham tentang ilmu agama. Kenapa? Orang yang paham ilmu agama akan diistighfarkan oleh malaikat, dan malaikat adalah makhluk yang istighfarnya mustajab. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata Allah Subhanahu wa taala, para malaikat itu mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala itu mereka beristighfar kepada orang-orang menuntut ilmu agama. Maka ini potensi bagi kita jamaah, kalau kita menuntut agama, coba hadirkan hal-hal seperti ini supaya kita mendapatkan banyak istighfar dari para malaikat. Bahkan sampai hewan-hewan di lautan mereka akan memohonkan ampun kepada orang menuntut ilmu agama. Nabi menyebutkan kemudian, wa inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri ala sa'iril kawakib. Kata Nabi SAW,
Sesungguhnya kemuliaan penuntut ilmu agama itu lebih mulia jauh. Itu seperti kemuliaan rembulan Lailatul Badr ala sa'iril kawakib. Itu cahaya bulan dengan cahaya bintang. Saya tanya jamaah semua, kita kalau di malam hari yang menerangi kita itu apa? Lampu kalau sekarang. Kalau malam cuma dua, bulan sama bintang. Yang menerangi langit itu apa? Yang paling menerangi itu bulan. Kalau tidak ada bulan bisa tidak menerangi langit. Padahal bintang itu banyak. Maka kata Nabi SAW, seperti itulah kira-kira perbedaan kemuliaan seorang alim dengan orang yang ahli ibadah. Orang ahli ibadah manfaatnya buat dia sendiri. Tapi kalau orang alim, orang ulama, itu manfaatnya bagi dia dan juga kepada orang lain. Makanya jemaah semua, kalau ada seorang alim dan juga seorang ahli ibadah, kalau sama-sama meninggal, kita lebih kehilangan seorang alim. Kalau orang alim beda, mungkin kita sedih juga, tapi kan tidak terlalu mendalam. Beda dengan seorang alim. Contoh misalnya kita jauh-jauh dari kita kemarin. Meninggal Ustaz kita, Ustaz Yazid rahimahullahu taala. Lihat bagaimana orang merasa kehilangan sosok seorang alim. Allahu Akbar. Antum lihat di pemakamannya, orang itu berhamburan. Mungkin orang yang tidak pernah kenal beliau, tidak pernah melihat beliau pun datang ikut. Kenapa? Merasa kehilangan. Bagaimana seorang yang bermanfaat bagi kaum muslimin memberikan kebaikan akhirnya sudah tidak ada. Dan nanti antum akan rasakan jamaah, kalau antum punya ustadz, antum punya guru, mungkin guru dekat, tahu-tahu dia meninggal. Nanti itu akan merasa kehilangan. Saya mau nanya siapa lagi? Maka selama masih ada guru, masih ada yang membimbing kita, manfaatin mereka. Manfaatin dalam tanda kutip, bukan manfaatin minta utang, tapi manfaatin belajar sama dia sebanyak-banyaknya. Nanti kalau dia sudah nggak ada, baru antum merasa, oh, kenapa kemarin kita tidak banyak-banyak ambil faedah sama mereka. Itulah keutamaan seorang alim dibanding seorang ahli ibadah. Kemudian Nabi menyebutkan jamaah, wa innal ulama warasatul anbiya. Sungguhnya para ulama itu ahli waris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Sungguhnya para nabi itu tidak mewariskan harta, tidak mewariskan dirham, juga tidak mewariskan dinar. Warathul ilma faman akhadha bihadzin wafir. Tapi para nabi itu mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, mengambil ilmu tersebut, maka sungguh dia telah mengambil warisan yang sangat banyak. Berarti jamaah semua, antum kalau menuntut ilmu, antum ini ahli warisnya para nabi. Ahli waris itu kan orang sangat dekat sama pewarisnya, iya tidak? Tidaklah seseorang bisa mewariskan sesuatu hal kecuali ada kekerabatan sangat dekat. Nah demikianlah permisalan dijelaskan oleh para ulama. Tatkala kita menuntut ilmu agama, berarti kita itu sangat dekat sama Nabi SAW. Apalagi sampai kita bisa berdakwah, kita bisa menyebarkan ilmu semampu kita, maka kita telah dianggap sebagai orang-orang yang mengambil warisan Nabi Muhammad SAW. Inilah jamaah semua, sebenarnya banyak sekali kalau kita bicara tentang ilmu, tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Keutamaan ini. Cuman ya, daurah kita singkat, maka saya ingin sampaikan di awal ini muqaddimah sebagai penggerak hati kita, supaya apa? Kita semangat menuntut ilmu agama. Mengkaji hal-hal yang seperti ini jamaah ini penting. Kenapa terkadang kita itu futur? Kita belajar A, belajar B, belajar C, akhirnya capek sendiri, futur. Kalau kita futur seperti itu, coba kita balik lagi jamaah. Balik lagi lihat apa? Keutamaan orang menuntut ilmu agama. Maka penyampaian ini sebenarnya pada hakikatnya saya ingin nasihatin diri saya sendiri. Kemudian juga mudah-mudahan bermanfaat bagi antum sekalian. Ini muqaddimah pertama yang saya sampaikan, bahwasanya ilmu itu sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan menganggap remeh permasalahan menuntut ilmu agama. Sediakan waktu jamaah. Kalau antum pengen istiqomah di atas ketaatan, minimal antum punya kajian rutin. Sepekan sekali, sepekan dua kali, yang penting harus ada. Kalau antum jauh dari ilmu, hidayah bisa hilang. Qanifuddin, jamaah semoga Allah Taala, pada kesempatan pagi hari ini atau mulai dari sisi ini kita akan belajar suatu buku yang berjudul Hilyah Thalabil Ilm. Hilyah Thalabil Ilm. Hilyah itu perhiasan. Jadi ada suatu
perhiasan yang harusnya dimiliki oleh penuntut ilmu. Yang kalau kita baca buku ini jamaah, rasa-rasanya kita itu sangat jauh dari penuntut ilmu. Bahkan kita ingin menamakan diri kita sebagai penuntut ilmu agama, sebenarnya itu malu. Kenapa? Nggak sesuai karakter kita, jauh. Tapi kita harus bahas. Kenapa jamaah? Kita harus berusaha untuk menjadikan diri kita sebagai orang yang benar-benar menjadi penuntut ilmu agama. Ya kita mungkin nggak bisa mengamalkan 100%. Ya tipis-tipis lah, mungkin 20%, 30%. Kemudian jamaah, kita bahas ini untuk apa? Biar kita paham bagaimana para ulama mereka menuntut ilmu agama. Kenapa zaman sekarang sudah banyak penuntut ilmu agama yang mungkin ilmunya masih cetek, masih rendah, sombong dengan keilmuannya. Kalau kita lihat dengan perjuangan para ulama yang dijelaskan oleh Syekh Bakar di sini, luar biasa. Lagi antum baca Khulasatul Ilm, kitab tadi beliau dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Beliau menjelaskan tentang bagaimana majelis-majelis para ulama itu belajar dari subuh ketemu subuh jamaah. Antum dari pagi sampai nanti bisa kuat tidak kira-kira? Mudah-mudahan kuat. Jangan ada yang kabur ya. Luar biasa para ulama. Artinya mereka untuk mendapatkan ilmu itu butuh effort, butuh usaha yang sangat besar. Nah, ini dijelaskan dalam buku ini. Ikhwan fillah, buku sebenarnya buku lumayan agak besar, tidak besar juga, cuma agak besar. Karangan Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Hanya saja buku ini alhamdulillah sudah diterjemahkan, bahkan diringkas sama Ustadz Muflih. Antum kenal sama Ustadz Muflih? Kalau antum nggak tahu, antum cari di YouTube. Beliau lebih terkenal daripada saya. Alhamdulillah beliau sudah terjemahkan dan bukunya jadinya seperti ini. Antum sudah pegang? Dan sebenarnya jemaah, kalau antum baca sendiri sebenarnya sudah paham. Karena insya Allah bukunya ringan, tapi padat. Ringan tapi apa? Padat. Dan di dalamnya luar biasa. Antum baca mungkin 1 jam, 2 jam, kalau baca saja ya, itu bisa kelar sebenarnya. Tapi isinya sangat berkesan. Yang mudah-mudahan kalau kita bisa selesaikan baca tentang buku ini, kita bisa mengamalkan dan bisa tergerak motivasi kita untuk menuntut ilmu agama. Maka jemaah semua taala, pada kesempatan kali ini kita akan baca karena bukunya besar. Saya ingin habis. Saya ingin berusaha untuk habis. Jadi makanya nanti insya Allah kita baca, kita ta'liq tidak terlalu panjang-panjang lebar. Karena kita memahami buku ini sebenarnya sudah cukup sebenarnya. Dengan kita baca, pun kita paham, kita baca bareng-bareng, ini sebenarnya sudah cukup. Tapi nanti kalau ada hal-hal yang perlu saya jelaskan, saya akan jelaskan secara ringkas. Paham jamaah metodenya? Jadi kita berusaha untuk memahami buku ini dan kita berusaha untuk menghatamkan biar antum keluar dari majelis ini antum senang. Oh, Masya Allah, saya sudah selesai dalam membaca buku. Karena ada yang beda jamaah kalau antum bisa menamatkan satu buku. Saya tanya di sini, ada yang pernah menamatkan buku? Coba angkat tangan. Jangan bilang mutawadu, enggak ada. Angkat tangan coba. Buku apa? Ushul Tsalatsa bukan buku. Tsalatsa tipis. Dalam satu majelis antum pernah menyelesaikan daurah satu buku pernah? Pernah. Insya Allah yang belum pernah kita selesaikan daurah ini. Jadi antum bisa cerita sama orang, saya pernah menyelesaikan buku juga. Jadi punya pengalaman untuk menyelesaikan buku. Wallahu ta'ala alam. Insya Allah nanti ada yang baca, Ustaz. Fadhal Ustaz. Kita baca ini aja, langsung dari halaman 1. Bismillah. Allahumma anfa'na bima naqra wa barik bil musannif wa jazzihi 'anil Islam wal muslimin khairul jazaa. Amin ya rabbal alamin. قال المصنف الشيخ أبو زيد بكر بن عبد الله رحمه الله تعالى رحمة واسعة. Bab pertama, adab-adab penuntut ilmu terhadap diri sendiri. Cukup. Ikhwan fillah jamaah semua taala, bab pertama di sini diberikan judul adab-adab penuntut ilmu terhadap diri sendiri. Artinya jamaah, penuntut ilmu agama itu adabnya banyak. Adab terhadap dirinya sendiri, adab kepada temannya,
adab kepada guru, adab kepada buku, itu banyak dijabarkan sama para ulama. Maka sebelum kita bahas adab-adab yang selanjutnya, maka adab yang paling pertama itu harus kita paham tentang apa? Adab terhadap diri sendiri. Bagaimana kita harus mentreatment diri kita agar menjadi seorang thalibul ilmu yang beradab. Silakan. Adab pertama, ilmu adalah ibadah. Hiasan paling mendasar bagi seseorang dalam menuntut ilmu, bahkan dalam seluruh amal yang dikerjakannya, adalah mengetahui bahwa ilmu adalah ibadah. Di antara para ulama ada yang mengatakan al-ilmu salatus sirri wa ibadatul qalb. Ilmu ibarat salat rahasia dan ibadah hati. Karena itu syarat sebuah ibadah termasuk menuntut ilmu adalah yang pertama, ikhlaskan niat untuk Allah Ta'ala semata. Cukup. Konfidin, di sini disebutkan poin pertama, ilmu adalah ibadah. Jadi saya sudah singgung di awal-awal bahwa ilmu itu adalah ibadah. Kita duduk dalam majelis seperti ini jemaah, ini kita sedang beribadah. Apa dalilnya? Nabi SAW mengatakan, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Tidaklah suatu hal diperintahkan oleh Nabi SAW, diperintahkan oleh syariat, diperintahkan oleh Allah SWT, kecuali itu bernilai ibadah. Bahkan ibadah wajib jemaah. Kayaknya para ulama tatkala mereka menjelaskan tentang peribadatan, tentang ilmu, ilmu itu ada hal yang wajib kita pelajari. Contoh misalnya kita belajar sholat, kita belajar wudu, kita belajar apa lagi jemaah? Ada hal-hal yang para ulama sebutkan fardu ain yang harus kita pelajari, yang kalau tidak kita pelajari kita berdosa. Itulah ilmu-ilmu yang wajib kita pelajari. Maka di sini antum harus paham bahwasanya menuntut ilmu adalah ibadah. Di sini beliau menukilkan perkataan ulama, al-ilmu salatus sirr wa ibadatul qalb. Menuntut ilmu itu salat rahasia. Bahkan mereka menyebutkan ilmu itu seperti apa? Salat. Wa ibadatul qalb, dan ibadah hati. Kemudian kalau ilmu itu ibadah jemaah, seperti halnya salat, sepertinya zakat, maka ilmu itu punya syarat-syarat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ibadah-ibadah lainnya. Salat kan tidak serta-merta bisa diterima sama Allah kecuali memenuhi syarat. Dan seluruh ibadah secara umum punya syarat. Dan syarat diterimanya ibadah itu ada berapa? Dua, antum sudah paham semualah. Itu ikhlasun niyah dan mutaba'ah. Itu mengikuti contoh Nabi Muhammad SAW. Kapan seorang kehilangan salah satu dari syarat ini, maka ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, yaitu amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Terkadang ada amalan yang sudah capek-capek dilakukan tapi tidak diterima. Banyak Allah mengatakan amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Ada orang-orang yang mereka itu di dunia beramal capek, letih, tasla naran hamiyah. Tapi pada hari kiamat justru masuk neraka jahanam. Kenapa? Salah satu jelaskan oleh para ulama, salah satu sebabnya karena mereka tidak mutaba'ah. Ada satu syarat yang hilang dari mereka. Maka jangan sampai kita beramal capek-capek tapi ujung-ujungnya tidak ada pahalanya. Maka demikian juga jangan sampai kita menuntut ilmu agama capek, letih, udah daurah sampai malam tapi nggak ada pahalanya. Kenapa? Ada syarat yang hilang dari atau luput dari diri kita. Apa syarat-syarat tersebut? Kita bahas. Syarat ini berdasarkan firman-Nya, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Disebutkan dalam hadis ahad yang masyhur dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyati." Sesungguhnya amalan itu diganjar sesuai dengan niat yang mendasarinya. Jika tidak dilandasi niat yang ikhlas, maka ilmu yang sejatinya merupakan salah satu amalan yang paling utama akan berubah menjadi salah satu kemaksiatan yang paling buruk. Dan tidak ada yang dapat meruntuhkan ilmu sedahsyat riya, yakni sengaja memperlihatkan amal agar dipuji, dan juga sum'ah, sengaja memperdengarkan amal agar dipuji. Seperti seseorang mengatakan dengan maksud sum'ah,
aku sudah tahu dan sudah hafal. Jazakallah khair. Syarat pertama jamaah semua taala beliau menyebutkan adalah ikhlas. Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mereka diperintahkan beribadah kecuali dengan ikhlas. Nabi juga menyebutkan innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Berarti jamaah, kalau kita menuntut ilmu agama harusnya tidak ada motif lain kecuali ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan antum ada motif selain ikhlas, tidak bakal diterima. 0,1% tidak diterima. Dan bahayanya orang menuntut ilmu bisa terjangkit penyakit dua hal tadi disebutkan oleh Syekh Bakar, yaitu riya dengan apa? Sum'ah. Riya itu apa jamaah? Gampangannya antum beribadah supaya disanjung orang. Antum perlihatkan. Apa makna sum'ah? Antum ceritain, saya sudah pernah begini loh, saya sudah hafal 30 juz loh, saya sudah hafal ini loh, dengan tujuan untuk dipamerkan. Jadi riya sama sum'ah itu sama. Riya itu kita praktekkan di depan orang, kalau sum'ah itu gampangannya kita ceritain kepada orang. Ini penyakit orang yang menuntut ilmu agama. Jadi antum jangan kira orang menuntut ilmu agama itu ujiannya ringan, justru ujiannya berat. Kenapa? Dia digoda oleh syaitan untuk menampakkan ibadah dia. Orang yang tidak punya ibadah dia tidak bisa riya. Justru riya itu penyakitnya siapa? Orang soleh. Kalau orang tidak soleh tidak bisa riya. Apa yang mau dia tampakkan? Nah antum-antum ini orang-orang soleh, amin. Hati-hati dengan penyakit apa? Riya, dengan penyakit sum'ah. Salah satunya ya dengan menuntut ilmu agama. Hati-hati dengan penyakit tersebut. Lihat Nabi menyebutkan man samma asam Allahu bih wa man yura'i yura'illahu bih. Barang siapa yang berbuat sum'ah maka Allah akan mendengarkan dia, dan barang siapa yang berbuat riya Allah akan buat dia riya. Artinya apa? Terkadang orang bersengaja sum'ah dan terrealisasi jamaah. Apa yang diinginkan supaya dipuji-puji orang realisasi. Demikian juga terkadang ada orang dia berusaha riya dan riya itu benar-benar direlasikan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka antum hati-hati. Tidak semua orang menuntut ilmu agama itu niatnya ikhlas, tapi terkadang ada tendensi-tendensi lain. Selanjutnya, Dengan demikian berusahalah untuk senantiasa membersihkan diri dari segala yang bisa menodai niat dan keikhlasanmu dalam menuntut ilmu, seperti senang menonjolkan diri dan mengungguli teman-teman, menjadikan ilmu sebagai batu loncatan untuk menggapai ambisi dan kekayaan dunia seperti jabatan, harta, penghormatan, ketenaran, ingin pujian, dan menarik perhatian manusia. Jika hal-hal tersebut dan yang semisalnya mencampuri niat, niscaya akan merusak keikhlasan dalam menuntut ilmu dan menghilangkan keberkahannya. Karenanya engkau wajib menjaga niat dari segala kotoran berupa ambisi untuk menggapai sesuatu selain keridhaan Allah. jazakallahu khair. Lihat jamaah, penyakit yang disebutkan di sini sama penulis, menonjolkan diri, mengungguli teman, menjadikan ilmu sebagai batu loncatan untuk menggapai ambisi, kekayaan dunia. Banyak motif-motif di balik menuntut ilmu. Ada udang di balik bakwan. Jadi antum kira jangan orang menuntut ilmu itu otomatis ikhlas, enggak. Banyak sekali tendensi-tendensi lain. Nah, kita ini jamaah, sudahlah menuntut ilmu kita sedikit. Kita datang kajian kan enggak banyak, enggak setiap hari. Maka yang sedikit itu jangan sampai tidak ikhlas. Berusaha jamaah untuk menjadi hamba yang ikhlas dalam menuntut ilmu agama. Menjadi pertanyaan, bagaimana menuntut ilmu ikhlas? Dijelaskan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Imam Ahmad pernah ditanya, wahai Imam, bagaimana menuntut ilmu itu ikhlas? Karena beliau menyatakan al ilmu la ya'diluhu syai' ila sahhatin niyyah. Ilmu itu tidak ada yang menandingi kalau syaratnya niatnya ikhlas kepada Allah. Maka ditanya, wahai Imam, bagaimana niatnya ikhlas itu? Kata Imam Ahmad, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairi. Itu dia belajar jamaah untuk mengangkat kebodohan dari dirinya dan juga mengangkat kebodohan dari orang lain. Jadi kalau antum belajar, fokus, saya ingin mengangkat kebodohan dari diri saya. Karena ada orang jamaah datang ke majelis itu buat apa? Buat ngetes ustadznya. Datang dari Dai Jakarta, Ustadz Kiki. Apa sih ilmunya? Ada kayak gitu. Atau mungkin dia udah tahu ilmunya, datang aja cuman pengen tahu aja. Oh begini kajiannya.
itu tidak akan dapat ilmu jamaah. Taruhlah misalnya ada kajian, misalnya hilya. Misalnya nanti ada ustadz yang bikin kajian lagi, saya duduk. Kalau saya datang duduk kajian tersebut, saya cuma pengen tahu, saya rugi sebenarnya. Kenapa? Pasti ada faedah-faedah yang dia akan sampaikan kepada kita, yang mungkin saya tidak tahu. Kalau saya sudah menutupi diri saya bahwasanya saya lebih pintar daripada dia, saya tidak akan menghargai ilmu dia, dan ilmu itu tidak akan masuk pada diri saya. Maka jemaah, tips kalau antum ingin mendapatkan ilmu, antum datang ke kajian, antum merasa antum orang bodoh. Saya ulang, tips kalau antum ingin dapat ilmu, antum datang ke kajian siapapun dia, antum datang, antum merasa jadi orang bodoh. Kenapa? Ilmu yang disampaikan, kalaupun kita sudah paham, itu akan menancap semakin kuat dalam hati kita. Kenapa? Kita ingin mengangkat derajat, kita ingin menambah keilmuan kita. Setelah itu kalau kita sudah dapat ilmu, coba niatkan nanti kita bisa sampaikan kepada orang. Ustaz, saya bingung, saya mau ngisi kajian di mana? Nggak usah jauh-jauh. Antum kalau sudah dapat ilmu nggak usah mikir saya mau kajian di Masjid Raudhul Jannah, enggak, antum nggak diterima. Caranya antum dakwah kepada keluarga, orang-orang terdekat. Antum sudah dapat misalnya faedah sholat duha, antum praktekin di kantor, itu dakwah. Antum sampaikan di keluarga antum, di anak istri, itu namanya dakwah. Dengan seperti ini jamaah semata, insyaallah kita sudah dinilai ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ahmad. Kita belajar untuk mengangkat kebodohan dari diri kita dan juga mengangkat kebodohan dari orang lain. Maka jangan sampai kita menuntut ilmu tidak ikhlas. Lanjut. Sebagian ulama ada juga yang mengistilahkan tubuhul liyat, artinya hal-hal yang bertujuan untuk menggapai popularitas. Ada pepatah yang mengatakan zallatul alim madrubun lahat tabl, karena ketergelinciran niat seorang yang berilmu genderang ditabuh. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah pernah mengatakan, kuntu utitu fahmal Qur'an falamma qabiltu surrah sulibtuhu. Dahulu aku dikaruniai Allah pengetahuan tentang Al-Quran. Tatkala aku mulai menerima hadiah dari penguasa, pengetahuan itu pun dicabut dariku. Berpegang teguhlah kepada tali Allah yang kuat, yang bisa melindungimu dari kotoran yang merusak keikhlasan dengan cara bersungguh-sungguh menjaga keikhlasan. Memiliki rasa takut yang besar terhadap pembatal keikhlasan dan ketergantungan yang besar kepada Allah. Diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah bahwa beliau berkata, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati. Tidak ada sesuatu yang lebih berat untuk aku perbaiki ketimbang niatku. Syarat Cukup. Ikhwani fiddin, rahmati Allah SWT. Di sini Syekh Bakar menukilkan ada pepatah menyebutkan zallatul alim madrubun laha qabl. Karena ketika niat seorang yang berilmu genderang itu ditabuh. Ini pepatah, bahasa Arab. Kalau kita baca penjelasan pada ulama tentang kalimat ini jamaah, maksudnya begini. At-tubuliyat itu istilah para ulama. Tubuliyat itu at-tabal itu genderang. Kan? Genderang. Maksudnya apa? Ada satu ulama mereka menjelaskan begini. Ada penuntut-penuntut ilmu yang mereka itu suka dilirik, suka dilihatin. Akhirnya apa? Ada masalah-masalah yang viral-viral, dia ikut ngomong di situ. Kenapa? Kalau bisa dia orang pertama yang ngomong supaya orang wajah-wajah manusia itu terlihat kepada dia. Itu namanya tubuliyat. Jadi seakan-akan ada suatu masalah, akhirnya dia nepuk genderang, akhirnya mata-mata manusia, wajah-wajah manusia semua melirik kepada dia. Tujuannya apa? Supaya dilihat orang. Ini namanya tubuliyat. Ini bahaya yang seperti ini jamaah. Jangan sampai kita membicarakan hal-hal yang besar, yang viral dengan tujuan apa? Orang lihat kita. Apalagi dengan niat, pokoknya saya harus pertama kali ngomong itu. Hati-hati jamaah. Ada sebagian ulama, mereka menjelaskan dengan tubuliyat itu maksudnya apa? Ada ketergelinciran para ulama, akhirnya dibahaslah sama orang lain. Kemudian atau sebagian yang lain mengikuti ketergelinciran tersebut, tubuliyat. Jadi kalau ulama salah itu kan bisa jadi suatu hal yang besar jamaah. Paham? Misalnya ada seorang ustadz besar melakukan kesalahan. Nah, ada penuntut ilmu yang lain, mereka membesar-besarkan ini. Jadi besar. Dengan tujuan untuk mungkin menghabisi dia, atau mungkin dengan tujuan untuk supaya dikatakan wow, supaya membantah orang ini, ustadz ini. Maka ini juga disebut dengan apa? Tubuliyat. Artinya apa?
dia melakukan suatu hal-hal supaya pandangan manusia itu tertuju kepada dia. Maka yang seperti ini hati-hati jamaah. Jangan sampai kita terjatuh yang seperti itu. Oke lah kalau kita ikhlas nggak masalah. Tapi kalau dengan tujuan supaya orang mengatakan kita ini orang yang wow, orang yang masya Allah, orang yang hebat, jangan sampai. Kemudian di sini Sufyan Ats-Tsauri menukilkan beliau mengatakan kuntu utitu fahmal Quran falamma qabiltu surah tulibtuhu. Dahulu aku dikaruniai Allah pengetahuan tentang Al-Quran. Tatkala aku mulai menerima hadiah dari penguasa, pengetahuan itu pun dicabut dariku. Dalam riwayat disebutkan penguasa yang memberikan kepada Sufyan Ats-Tsauri ini Abu Ja'far Al-Mansur. Artinya gini jamaah, kita itu kalau sering-sering dapat hadiah dari penguasa bisa merubah keikhlasan. Akhirnya fatwa bisa berubah macam-macam. Kenapa tidak enakan? Atau bisa jadi kita melakukan satu hal untuk cari muka sama penguasa. Itu bisa menilai, mengikis keikhlasan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa aman. Lihat, Sufyan Ats-Tsauri saja merasa tidak aman. Kata dia sampai keikhlasan saya itu berkurang. Tandanya dengan ilmu beliau menjadi kurang. Wallahu taala alam. Kemudian beliau mengatakan ma'alatu syai'an asyadda 'ala min niyati. Tidak ada satu hal yang berat aku jaga kecuali apa nih? Niatku. Jadi niat itu berubah-ubah jamaah. Makanya para ulama menyebutkan summiya qalbun qalban litaqallubihi. Hati itu disebut dengan qalbu, hati. Kenapa? Dia suka berubah-ubah. Para ulama tatkala mereka menjelaskan tentang perubahan niat, antum pernah lihat air dimasak di apa namanya? Ceret ya. Kalau sudah mendidih kan gelembung-gelembung. Itulah perputaran seperti niat. Niat itu dia berputar-putar seperti air yang menggelembung. Kenapa? Karena kita ikhlas. 10 menit kemudian belum tentu kita ikhlas. Oke, seorang ulama menyebutkan wal hadisul wahid, menyampaikan satu hadis yahtaju ila niat. Itu butuh dengan niat yang sangat banyak. Kenapa harus menjaga dari awal, tengah, akhir, selesai harus konsisten niat semua itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan niat bisa berubah-ubah. Sekarang kita ikhlas, besok belum tentu kita ikhlas. Maka pantas kalau Sufyan mengatakan hal yang paling berat yang saya jaga itu apa? Niat. Maka jamaah semua taala, faedah yang pertama, menuntut ilmu itu harus apa? Ikhlas. Jangan sampai ada tendensi lain, rugi. Kita menuntut ilmu sudah sedikit, kemudian tidak diterima gara-gara tidak ikhlas. Wallahu taala. Kemudian yang kedua, syarat kedua agar ibadah diterima adalah berupaya mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Yang syarat kedua jemaah semua taala yaitu berupaya mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara tadi makna ibadah. Ibadah itu syaratnya dua. Ikhlas dan harus mutaba'ah. Mutaba'ah itu harus sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan salah satu syarat ini hilang, maka tidak diterima. Saya contohkan misalnya. Ada orang jamaah ikhlas sekali. Tapi caranya enggak ikut Nabi. Contohnya misalnya salat Id, Idul Fitri. Daripada kita nungguin orang, kita adzan aja lah. Supaya orang kumpulnya cepat. Ikhlas demi kebaikan. Kira-kira diterima tidak jemaah? Kenapa tidak diterima? Karena tidak pernah diajarkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dia ikhlas, tapi kan Ustaz niatnya baik. Iya, niatnya baik, tapi tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Sebaliknya ada orang sesuai dengan Nabi, sunnah, masya Allah, tapi tidak ikhlas untuk dipuji orang. Apakah dia terima amalannya? Tidak. Ikhwan, saya lupa sampaikan tadi tentang keikhlasan. Kalau kita beribadah tidak ikhlas, akhirnya tidak berpahala, itu mending. Saya sering sampaikan ini. Misalnya kita sedekah 100 juta buat masjid apa kek, kita tidak ikhlas, kita dapat pahala tidak? Dapat pahala tidak jemaah? Dari 100 itu kita tidak dapat pahala.
Kalau cuma sampai di situ, mending. Yang jadi masalah dengan sedekah itu kita bakal diadab sama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Iya. Mungkin Nabi menyebutkan awwalu ma yuqda. Orang yang pertama kali dilempar ke dalam neraka jahanam siapa jemaah? Apakah orang Yahudi? Orang Nasrani? Siapa? Orang Islam. Saya ulang, orang yang pertama kali dilemparkan dalam neraka jahanam jadi bahan bakar api neraka jahanam orang siapa yang pertama? Yang pertama Ustadz. Siapa? Ustadz. Kenapa dia? Dia menuntut ilmu supaya dikatakan alim. Faqadqil. Allah tanya, kau menuntut ilmu untuk apa? Kau sudah diberikan kelapangan waktu ilmu. Kau ngapain? Kata dia, saya menuntut ilmu karena Engkau ya Allah. Kata Allah, kadzabta. Kau dusta. Tapi kau menuntut ilmu supaya kau dikatakan sebagai ustadz, sebagai kiai, sebagai syekh. Faqadqil. Faqadqil itu maksudnya sudah terrealisasi. Akhirnya tujuanmu itu tercapai. Ada orang-orang yang bisa anggung-anggungkan sebagai seorang alim. Ternyata dilempar ke dalam neraka jahanam. Kenapa ini ustadz nggak benar? Ustadznya tujuannya supaya terkenal. Yang kedua siapa jemaah? Antum jangan merasa aman. Yang kedua donatur. Siapa? Donatur. Donatur itu yang suka nyumbang-nyumbang. Didatangkan sama Allah Subhanahu wa taala, ditanyakan, untuk apa harta-harta yang telah kami berikan kepada engkau? Kata dia, ya Allah, tidaklah kaum muslimin butuh di sana, butuh di sini, saya sedekahkan semua harta saya karena engkau ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, ente dusta. Faqadqil, dan yang kau inginkan itu sudah dikata-katain orang. Artinya orang ini sukses, dikatakan sebagai donatur hebat. Tapi apa yang dilakukan oleh Allah? Allah lempar orang ini ke dalam neraka jahanam. Kenapa? Tidak ikhlas. Yang ketiga siapa? Benar, orang yang mati dalam medan perang, medan jihad. Berarti mujahid. Luar biasa. Mujahid masuk neraka. Kenapa? Dia berjihad supaya dikatakan sebagai pahlawan, sebagai jagoan. Makanya dalam riwayat disebutkan, Nabi ditanya, ya Rasulullah, ada orang berperang karena ini, karena ini, karena ini, karena ini. Terus mana yang ikhlas? Kata Nabi, li'ila'i kalimatillah. Nabi tidak balas yang ini ikhlas, yang ini tidak, yang ini tidak. Tapi Nabi kasih kaidah, barang siapa yang berjihad li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, itulah orang yang ikhlas. Artinya ternyata ada orang berjihad juga tidak ikhlas. Akhirnya dilempar ke dalam neraka jahanam. Allahu Akbar. Ini 3 jamaah menuntut ilmu. Orang yang mendermakan hartanya, berjihad. Ini kalau niatnya benar, pahalanya besar. Tapi kalau pahalanya nggak beres, justru menjadi orang yang pertama kali dilemparkan dalam neraka jahanam. Hati-hati. Ini kalau kita tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk jamaah semua taala, kita masuk pada yang kedua. Silakan. Adab kedua, jadilah pengikut jalan salafus saleh, yaitu orang yang menapaki jalan para pendahulu yang saleh dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum dan para ulama yang datang sesudah mereka, yang mengikuti jejak mereka dalam segala aspek agama seperti tauhid, ibadah dan sebagainya. Jadilah orang yang istimewa karena berpegang teguh terhadap warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menerapkan sunnah-sunnah beliau dalam keseharian, meninggalkan perdebatan dan pertengkaran, serta menghindari hal-hal yang menggiring kepada perbuatan dosa dan menyesatkan diri dari syariat. Ikhwan fillah, poin kedua kata Syekh Bakar di sini, coba kita sebagai penuntut ilmu itu kita jadilah orang yang kagum sama para salafus saleh. Kita harus menjadikan diri kita sebagai orang yang kagum terhadap para salafus saleh. Ingat, salafus saleh. Salaf itu ada 2. Salaf saleh dengan salaf saleh. Salaf saleh itu para sahabat, para tabi'in. Kalau salaf yang buruk, Abu Jahal juga salaf, Abu Lahab juga salaf. Tapi yang disuruh kita ikutin itu adalah salafus saleh. Maka jemaah semua taala, Ibnu Mas'ud, saya bacakan, beliau pernah mengatakan begini, man kana muta'assiyan falyata'assa bi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa di antara kalian yang mau cari teladan, maka jangan jadikan Ronaldo jadi teladan. Tapi kata beliau, falyata'assa min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kenapa? Karena kanu abarru hadhil ummah quluban.
Karena mereka adalah orang-orang yang punya hati yang sangat baik. Wa a'maquha ilman, dan ilmu mereka sangat dalam. Wa aqallaha takallufan, mereka sangat jauh dari namanya bentuk takalluf, berlebihan. Wa aqwamaha hadiyan, dan orang yang paling lurus hidayahnya. Wa ahsanaha akhlaqan, dan mereka adalah orang yang paling baik akhlaknya. Iftarahumullahu azza wa jalla, mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala li suhbihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah semua, antum kalau pengen cari teladan, jadikan siapa? Para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan saya ingatkan juga kepada diri saya pribadi, kita enggak perlu mencontohin diri kita. Maksudnya apa jemaah? Kita kalau bicara tentang kebaikan, tidak usah menjelaskan saya itu dulu begini loh, saya itu dulu begini loh, saya itu begini. Enggak perlu. Itu merusak apa keikhlasan. Kalau kita ikhlas alhamdulillah. Tapi jadikanlah para sahabat sebagai contoh. Kau pengen ikhlas, bicara keikhlasan dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kau ingin sedekah, enggak usah cerita orang-orang yang masih hidup. Kalau dengar sama dia repot. Sekarang antum jamaah, antum sedekah 100 juta. Terus saya ceramah ke sini, Bapak fulan tuh luar biasa. Dia ceramah, dia dengar. Kira-kira hati dia gimana jamaah? Hah? Oke, Nabi menyebutkan al-madhu ad-dabhu. Puji orang itu sama aja kita nyembelih dia. Tadinya dia ikhlas, gara-gara dipuji akhirnya hilang keikhlasan. Itu buruk bagi dia. Buruknya juga bagi orang yang kita nasihatin. Nanti kalau orang ini masalah, dia sudah nggak respect lagi sama orang ini. Maka kalau antum pengen contohin orang, siapapun mengambil pelajaran, para sahabat radhiyallahu taala sudah cukup. Antum cerita tentang Abu Hurairah, antum cerita tentang Anas bin Malik, antum cerita tentang Abdullah bin Abbas, antum cerita tentang Abu Bakar, itu sudah cukup. Maka jadikanlah diri kita sebagai orang-orang yang cinta sama mereka, ikut ilmu mereka, akidah mereka. Kenapa demikian disyaratkan sama Syekh Bakar? Karena di zaman ini ada orang-orang yang mereka menutup diri mereka daripada salafus saleh, yaitu mereka berilmu dengan akal-akal mereka sendiri. Para salafus saleh sangat mengagungkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Kata mereka enggak, sekarang kita pakai akal kita. Makanya mereka punya kaidah taqdimul aql ala naql. Kita dahulukan akal kita dahulu baru dalil. Jadi gampangnya kalau ada dalil sama akal bertabrakan jamaah, ambil yang mana? Kalau orang-orang sekarang mereka ngambil akal. Kenapa? Akal yang benar, dalil bisa salah. Ajib tidak? Ajib. Tapi kita nggak boleh begitu. Kita ikut metode para salaf. Makanya ada buku bagus dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, Qattu ilmi salaf ala ilmi khalaf. Itu kemuliaan ilmu para salafus saleh dahulu dari ilmu-ilmu orang belakangan. Jadi kalau mau ditimbang ilmu-ilmu salaf dengan ilmu-ilmu setelah kita, setelah mereka, nggak bisa setara dengan ilmu para salaf. Kenapa? Semakin dekat dengan Nabi semakin murni ilmunya. Iya tidak? Semakin dekat sama Nabi berarti semakin murni ilmunya. Maka kalau antum ingin belajar, belajarlah dengan metode para salafus saleh. Allahu taala alam. Selanjutnya, adab yang ketiga, senantiasa takut kepada Allah Ta'ala. Hiasilah diri dengan kondisi lahir batin yang takut kepada Allah Ta'ala, dengan menjaga syiar-syiar Islam, menampakkan dan menyebarkan sunnah dengan mengamalkan dan mendakwahkannya, mengajak orang untuk kembali kepada Allah dengan ilmu, sikap dan perilaku, serta menghiasi diri dengan sikap dewasa, lapang dada dan sopan santun. Kunci dari semua itu adalah rasa takut kepada Allah. Imam Ahmad rahimahullah berkata, aslul ilmi khasyatullahi ta'ala. Landasan pokok ilmu adalah rasa takut kepada Allah. Peliharalah rasa takut kepada Allah, baik dalam kondisi sendirian maupun di hadapan khalayak. Sesungguhnya manusia yang terbaik adalah yang takut kepada Allah, dan tidak ada yang takut kepadanya kecuali orang-orang yang berilmu. Dengan demikian manusia yang terbaik adalah yang berilmu. Tetapi jangan lupa bahwa orang berilmu tidak bisa dikatakan berilmu yang sesungguhnya jika tidak mengamalkan ilmunya. Dan orang berilmu tidak bisa mengamalkan ilmunya kecuali jika di dalam dirinya ada rasa takut kepada Allah Ta'ala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, hatafal ilmu bil amal fa in ajabahu wa illa irtahala. Ilmu itu menyoraki pemiliknya untuk mengamalkan.
Jika pemiliknya memenuhi panggilan itu, maka ilmu akan tetap bersamanya. Jika tidak, maka ia akan pergi. Jazakumullah khairan. Poin ketiga yang disampaikan oleh Syekh Bakar di sini, senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah, kita sebagai penuntut ilmu itu kita harusnya adalah orang yang takut sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tidak menuntut ilmu agama, awam, tidak takut sama Allah, ya wajar, mungkin wajar, tapi tidak wajar juga. Harusnya semua orang takut sama Allah. Yang tidak wajar itu kita udah nuntut ilmu agama, udah kenal dengan adab Allah Subhanahu wa taala, syadidul iqab, tapi kok kita tidak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah penghalang untuk kita mendapatkan ilmu agama. Oke, dikatakan oleh Imam Ahmad di sini, aslul ilmi khasyatullah. Sumber ilmu yaitu dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana kita mau berani menampakkan syiar-syiar Islam, semangat menampakkan syiar-syiar Islam, memegang kebenaran? Kuncinya kalau kita mau bisa seperti itu, kita harus takut dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi pernah menyebutkan, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabid 'alal jamar. Karena datang nanti suatu zaman yang Nabi menyebutkan bahwasanya berpegang teguh terhadap agama itu seperti pegang bara api. Gini antum sudah dapat ilmu. Ternyata suatu permasalahan yang antum pernah lakukan itu ternyata haram, harus ditinggalin. Kan untuk melakukan itu susah, berat. Ya tidak jamaah? Ya ulang. Antum punya kebiasaan suatu hal. Tahu-tahu antum belajar, lah haram. Nah, untuk antum bisa meninggalkan itu berat. Tapi kuncinya apa jamaah? Takut sama Allah. Kalau antum punya asal ini, insya Allah antum akan mudah untuk beramal soleh. Makanya kalau kita lihat para sahabat radhiyallahu anhum, di antara sebab mereka itu mulia kata para ulama, karena mereka punya satu sifat namanya al-istijabatus sari'ah. Mereka itu sangat cepat menanggapi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah mengatakan if'al, mereka lakukan. Kapan Allah mengatakan la taf'al, jangan lakukan, mereka tinggalkan. Di antara kisah yang menarik itu jemaah, lihat Nabi Aisyah radhiyallahu taala pernah mengatakan, rahimallahu imra'atan rahimallahu muhajiratil awal. Semoga Allah merahmati wanita-wanita kaum muhajirin yang pertama-tama. Kenapa mereka didoakan seperti itu oleh Aisyah radhiyallahu taala? Nah, kata Aisyah, tatkala turun ayat hijab jemaah. Ayat hijab itu apa? Ayat untuk wanita muslimah itu berhijab. Apa kata Aisyah? Syaqaqna mulutahunna. Mereka langsung narik apa namanya taplak ya. Taplak-taplak meja mereka, sebagian menarik gorden-gorden mereka, mereka sulap, mereka jadikan sebagai apa? Hijab. Mereka enggak tanya, ya Rasulullah masih panas, ya Rasulullah kita jahit dulu ya. Enggak ada. Langsung tanggap. Kenapa? Takut sama Allah Subhanahu wa taala. Contoh juga misalnya contoh Abu Talha radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik radhiyallahu taala cerita, suatu ketika saya ini lagi nyiapin minuman khamar di rumahnya Abu Talha. Jamaah, khamar itu dulu pernah halal. Maka Anas bin Malik siapin tuh minuman di gelas-gelas. Tiba-tiba terdengar suara dari luar, Allah dan Rasulnya sudah mengharamkan khamar. Tinggal minum ini jamaah. Maka Anas kasih tahu Abu Talha, wahai Abu Talha, Allah dan Rasulnya sudah mengharamkan khamar. Apa kata Abu Talha? Tumpahin semua. Apa tumpahin? Semua. Kalau kita kan dikit aja lah, nanggung, udah dituangin kok. Tapi yang membuat mereka cepat itu kenapa? Takut sama Allah Subhanahu wa taala. Maka antum jemaah, kalau kita menuntut ilmu tidak ada numbuh ketakutan dalam hati kita akan sulit untuk bisa beramal. Makanya di sini disebutkan Ali bin Thalib menyebutkan, hatafal ilmu bil amal. Ilmu itu kan meneriaki pemiliknya untuk beramal. Fa in ajabahu wa illa irtahal. Kalau dijawab dia beramal, ilmu itu akan tetap. Tapi kalau tidak beramal, ilmu itu akan hilang. Jamaah, saya lupa sampaikan. Tadi banyak sekali dalil-dalil menjelaskan tentang ilmu. Ya tidak? Di awal muqaddimah tadi disebutkan ilmu itu begini, ilmu itu begini. Itu semua keutamaan ilmu. Tapi para ulama jelaskan, semua keutamaan ilmu itu akan bernilai kalau diiringi dengan amal. Saya ulang. Semua ilmu itu
akan mendapatkan manfaat keutamaan ilmu kalau diiringi dengan apa? Amal. Tanpa amal tidak bermanfaat. Bagaimana bisa beramal? Salah satu kuncinya dengan apa? Takut sama Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama lah mereka orang yang paling takut. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah itu, paling khasyah kepada Allah itu para ulama. Maka jadi penuntut ilmu harus memiliki rasa takut sama Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, senantiasa memiliki sifat muraqabah. Hiasilah diri dengan senantiasa menjaga sifat muraqabah. Merasa diri diawasi oleh Allah, baik dalam kesendirian maupun di depan orang lain. Sifat ini akan mengantarkan kepada perasaan takut dan berharap kepada Allah. Yang kedua sifat tersebut yaitu takut dan berharap kepada Allah laksana sepasang sayap seekor burung. ikhwan fillah, ilmu harus diplus dengan kalau ingin menumbuhkan amal maka harus diiringi dengan apa? Khasyah. Paham? Saya ulang, ilmu itu kan outputnya harus beramal. Untuk bisa mencapai beramal, salah satunya asal landasannya itu dengan apa? Khasyah. Rasa takut. Sekarang menariknya di sini Syekh menjelaskan poin keempat itu bagaimana agar kita bisa takut sama Allah. Jadi urut-urutannya bagus. Supaya kita bisa takut sama Allah Subhanahu wa taala, antum hadirkan sikap muraqabatullah. Sikap merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Allah juga mengatakan wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah Subhanahu wa taala itu menyaksikan atas segala sesuatu. Jangankan gerak-gerik antum jamaah. Dadaunan yang jatuh pun Allah tahu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak satu daun yang jatuh. Di mana? Di Bukit Sulap jatuh, ada daun jatuh. Allah tahu. Jangankan daun, apa yang kau sembunyikan dalam hatimu Allah tahu. Allah mengatakan, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah itu mengetahui lirikan mata kalian dan juga apa yang ada dalam hati kalian. Ikhwan, antum jalan sama istri antum berkacamata hitam. Ada cewek antum lirik. Istri antum tahu tidak? Saya ulang. Tanya ibu-ibu coba. Ibu-ibu jalan sama suaminya. Terus suaminya ngelirik-ngelirik pakai kacamata hitam. Istri tahu tidak? Tahu, istri itu luar biasa matanya. Kalau dia tidak tahu, Allah tahu jemaah. Itu melihat ini kan nggak ada yang tahu. Allah tahu. Jangankan lirikan mata, apa yang kita sembunyikan dalam hati Allah tahu. Kita jengkel sama orang, kita hasad sama orang, kita dengki sama orang, kita ujub, Allah tahu. Hadirkan ini jemaah dalam kehidupan kita. Makanya di antara isyarat dalam hadis Nabi SAW tentang hadis Jibril, Nabi syariat itu menghendaki kita untuk memiliki sikap ihsan. Apa itu sikap ihsan? Anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam yakun tarahu fa innahu yarak. Kau beribadah seakan-akan kau melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau tidak mampu menghadirkan tersebut, yakinlah Allah itu melihat kita. Jamaah, antum kalau misalnya ada kamera istri antum yang dipegang sama istri antum. Kamera di mobil namanya apa? CCTV lah, yang mengintai antum, dipegang sama istri antum, pegang handphone. Kira-kira antum berani macam-macam tidak? Tidak berani. Ini Allah senantiasa mengawasi kita. Saya sering katakan kita itu bisa jadi orang soleh di hadapan orang begini. Antum lihat saya ini orang yang bisa bicara ilmu seperti ini. Antum pikir saya orang soleh, orang bertakwa. Antum nggak tahu aja saya di rumah seperti apa. Allah nutupin kita. Kita bisa berlagak jadi orang soleh di hadapan manusia, tapi kita sulit untuk bisa menjadi orang bertakwa kalau kita sendiri. Apalagi megang handphone, kuota full, udah kemana-mana tuh. Hati-hati. Maka cara untuk kita bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa jemaah? Menghadirkan sikap muraqabatullah, yaitu Allah senantiasa mengawasi kita, melihat kita. Allah taala alam. Lanjutnya. Yang kelima, merendahkan hati dan menjauhi kesombongan. Hiasilah diri dengan berbagai adab pribadi yang baik seperti sikap iffah, yaitu menjaga kesucian diri, santun, sabar, tawadhu terhadap kebenaran,
tenang laksana burung yang meliputi sikap wibawa, sopan, rendah hati dan sabar dalam menanggung kehinaan saat mencari ilmu lantaran kemuliaan ilmu yang dicari. Hindarilah sifat-sifat yang justru bertentangan dengan adab-adab tersebut, karena itu merupakan dosa dan menjadi bukti bahwa di dalam akalmu ada penyakit kejiwaan, sekaligus menjadi bukti bahwa engkau tidak mampu menggapai ilmu dan mengamalkannya. Jauhilah sikap sombong yang merupakan bagian dari kemunafikan dan keangkuhan. Sikap sombong dan hasad adalah maksiat pertama yang dilakukan kepada Allah. Keengganan untuk mengambil ilmu dari orang yang ada di bawahmu termasuk di antaranya. Ada pepatah mengatakan, al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasayli harbun lil makanil ali. Ilmu itu adalah musuh bagi pemuda yang tinggi hati, laksana aliran air yang menjadi musuh bagi tempat yang tinggi. Jadilah orang yang selalu membumi, bersikap rendah hati, menekan diri sendiri manakala ingin berbuat sombong, congkak, menonjolkan diri, takjub terhadap diri sendiri, dan sikap-sikap lain yang bisa membunuh ilmu, menghilangkan wibawanya dan memadamkan cahayanya. Setiap kali ilmu dan kedudukan bertambah, pegang teguhlah kerendahan hati, niscaya kedudukanmu akan semakin tinggi. Jazakumullah khairan. Poin kelima di sini beliau sampaikan merendahkan diri dan menjauhkan kesombongan. Kalau anak Gen Z sekarang mereka istilahkan dengan ilmu padi. Apa? Ilmu padi. Semakin berisi semakin merunduk. Jamaah, jadi penuntut ilmu itu harus tawadhu, harus rendah diri. Orang kalau menuntut ilmu semakin sombong berarti masalah dalam dirinya. Kayaknya para ulama mereka sering menyebutkan orang menuntut ilmu itu ada 3 tahapan. Orang yang baru tahu itu biasanya sombong banget, pengen nyalain orang, nabrak sini nabrak situ, inti salah inti neraka, itu pertama biasanya begitu. Nanti yang kedua dia mulai agak tenang tuh. Kenapa? Dia merasa banyak yang nggak tahu. Nanti yang ketiga tingkatan terakhir dia merasa dia orang ini paling bodoh. Jadi kalau antum melihat ada orang baru nuntut ilmu kemudian nabrak sini nabrak sana, antum kasih kasih wajar, biasa kayak begini. Tapi kita harus nasihatin. Maka jamaah semua sebagai penuntut ilmu harus merendahkan diri dan menjauhi kesombongan. Di sini saya menarik. Di sini Syekh mengatakan gini, hiasilah diri dengan berbagai adab pribadi yang baik, seperti sikap iffah, menjaga kesucian diri, santun, sabar, tawadhu, merendahkan hati terhadap kebenaran. Ikhwan, tawadhu terhadap kebenaran maksudnya apa? Maksudnya adalah tadi kita jelaskan. Terkadang ada kebenaran tapi kita tidak mau ikutin. Itu maknanya kita tidak rendah hati, kita tidak tawadhu terhadap kebenaran. Kalau ada kebenaran maka langsung diikutin. Dan inilah ciri khas dakwah Nabi SAW. Dakwah Nabi itu luar biasa jemaah. Sangat jauh dari namanya hal-hal yang sangat buruk. Makanya kisah tatkala Abu Sufyan tatkala ditanya sama Herakl, tatkala itu Abu Sufyan masih kafir, ditanya bagaimana apa yang didakwakan oleh Muhammad SAW. Maka Abu Sufyan mengatakan, Nabi itu Muhammad dia mengatakan kepada kita, ubudullaha wahda wa la tusyriku bihi syai'a, beribadahlah kepada Allah dan janganlah berbuat kesyirikan. Watruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis salati waz zakati was sidqi wal afaf was silah. Di antara perintah yang diperintahkan oleh Nabi SAW, Nabi memerintahkan untuk berbuat afaf, itu menjaga kesucian diri. Jadi hal-hal yang rusak, hal-hal yang buruk itu memang sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah semua taala, poin yang kelima harus tawadhu, harus rendah diri. Dan tawadhu jangan karena manusia. Ada orang tawadhu tujuannya supaya dikatakan sebagai orang tawadhu. Rugi kalau kayak gitu. Bertawadhulah karena Allah. Saya nggak ada urusan sama orang. Saya tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau akhirnya orang mengenal kita sebagai orang tawadhu itu bonus. Tapi jangan kita sejak sekarang kita bertawadhu supaya dikatakan sebagai orang tawadhu. Itu bukan karena lillah namanya. Dan kalau orang bertawadhu seperti itu tidak akan lama. Tidak akan panjang. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala insyaallah akanlah lama. Dan di sini ada pepatah jemaah. Al-ilmul harbun lil fatal muta'ali. Ilmu itu bagi musuh bagi orang yang tinggi hati.
Antum kalau sombong ilmu tuh nggak akan antum dapat. Kasaili harbun lil makanil ali. Seperti air. Air itu kan nggak bisa ngalir ke tempat tinggi. Air dia ngalir ke bawah. Seakan-akan di sini Syekh Bakar ingin menjelaskan bahwasanya ada pepatah Arab menyebutkan orang kalau sombong itu tidak akan bisa mendapatkan ilmu. Apakah benar? Buktinya kita lihat banyak orang sombong pintar. Tidak. Maksudnya apa? Saya ulang, orang yang sombong tidak akan mendapatkan ilmu. Tapi faktanya kita lihat ada orang-orang yang pintar tapi sombong. Bagaimana kita mengkorelasikan? Ada yang bisa jawab lewat buku? Jangan, ini Ustadz. Yang lain coba, saya ulang. Di sini disebutkan orang sombong tidak mendapatkan apa? Ilmu. Tapi faktanya kita dapati ada orang pintar tapi sombong. Maksudnya gimana? Ibu-ibu ada bisa jawab? Oh itu coba. Ada mic? Coba maju. Kasih biar didengar sama orang. Orang-orang yang sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya orang-orang yang sombong itu kebanyakan mendapat ilmu dunia, sedangkan ilmu agamanya tidak begitu banyak. Enggak, yang saya maksud ilmu agama. Ini benar-benar ustadz tapi sombong. Kok bisa kayak gitu? Benar, dapat hadiah aja lah daripada. Yes, ya. Ada lagi punya jawaban lain? Silakan. Orang sombong susah mendapat ilmu itu maksudnya kesombongannya itu datang ketika sedang dia proses belajar sebelum mendapat ilmu. Dia sudah sombong duluan. Sedangkan orang yang sombong sudah berilmu jadi sombong itu setelah berilmu, sifat sombongnya baru datang setelah itu. Insya Allah. Salah juga, bukan saya maksud. Jadi gini jamaah, orang yang sombong juga cepat, kadang-kadang hafal sekali cepat selesai. Kata para ulama, orang sombong tidak mendapatkan ilmu, maksudnya apa? Ilmu yang bermanfaat. Paham? Ilmu ada dua, ilmu bermanfaat dan ilmu tidak bermanfaat. Banyak orang-orang sombong, dia punya ilmu agama, wawasannya banyak, tapi tidak bermanfaat bagi diri dia dan juga orang lain. Akhirnya bikin rusuh. Bantah sini, bantah sana, bantah sini, bantah sini, bikin rusak dakwah. Kadang-kadang seperti itu, kadang-kadang kita tidak duduk orang ya. Tapi terkadang ada orang yang pintar, cerdas, tapi bikin rusuh dakwah. Tapi ada orang yang ilmunya biasa-biasa saja, tapi bermanfaat buat diri dia, akhlaknya baik, dia ngajarin kepada orang tentang kebaikan. Itu ilmu yang bermanfaat yang menumbuhkan amal. Maka yang dimaksud di sini ilmu harbun lil fatal muta'ali, maksudnya ilmu itu tidak didapatkan oleh orang yang sombong, maksudnya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menghasilkan outputnya dengan amalan. Kalau kita sombong kita tidak akan mudah untuk bisa beramal. Allahu ta'ala alam. Lanjut. Adab yang keenam terhadap diri sendiri, qanaah dan zuhud. Hiasilah diri dengan sikap qanaah, yaitu menerima apa yang Allah beri, dan zuhud, mengambil bagian dari dunia sebatas yang dibutuhkan. Seorang penuntut ilmu hendaklah hidup bersahaja tanpa mempermalukan diri sendiri, sederhana tapi tetap menjaga kehormatan diri dan keluarga, serta tidak menjatuhkan diri ke dalam kehinaan. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syankiti rahimahullah pernah berkata, "Aku datang dari sebuah negeri yang bernama Syankit dengan membawa sebuah harta karun yang sangat sedikit orang yang memilikinya. Harta karun itu adalah sifat qanaah. Jika aku ingin meraih jabatan, aku tahu cara untuk meraihnya. Akan tetapi aku tidak ingin mendahulukan dunia di atas akhirat, dan aku tidak mengerahkan ilmu demi mendapatkan tujuan duniawi." Qanifiddin, jamaah semoga yang dirahmati Allah SWT, ini faedah ini harus kita tanamkan kepada santri-santri kita. Kalau kita punya anak yang dia mendalami ilmu agama, antum harus nasihatin ini. Karena nasihatin ini saya pernah dapatkan oleh seorang ustadz, guru saya, Ustaz Abdullah Rai, hafizahullah ta'ala. Beliau pernah nasihatin, penuntut ilmu agama itu harus siap susah. Harus siap apa? Harus siap susah. Kenapa? Kesibukan kita jauh dari dunia. Yang ajaib zaman sekarang, ya ini kesalahan kita juga. Banyak sekarang anak-anak belajar ilmu agama
untuk mendapatkan apa jemaah? Dunia. Ada sebagian ustaz, anak kecil di santri tanya, kenapa kau belajar agama? Biar saya bisa naik motor gede. Kenapa? Dia lihat ustadznya naik motoran. Dia pengen kayak begitu. Orientasinya udah kebalik. Orientasinya udah bukan tidak boleh, boleh-boleh saja. Cuman kita harus ngingetin apa namanya anak kita. Belajar ilmu agama itu untuk cari apa? Surga. Kalau nanti akhirnya pada ujungnya kita dapat kemuliaan, itu bonus dari Allah, tapi itu bukan tujuan. Makanya jemaah, orang menuntut ilmu agama harus punya sikap qanaah dan sifat apa? Zuhud. Apa itu qanaah? Qanaah itu bahasa Jawanya nerimo. Apa nerimo? Menerima, cukup dengan apa yang Allah berikan. Jadi tidak terlalu pusing dengan namanya dunia. Dan kalau orang bisa begini, ini orang paling bahagia. Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa." Kalau kau punya hati yang qanaah, maka kau dengan raja itu sama. Raja itu banyak maunya jamaah. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Antum pagi-pagi dikasih empek-empek sama teh tawar, alhamdulillah sudah senang, puas. Raja masih banyak maunya. Kita lebih dahulu bahagia daripada sang raja. Maka jadilah orang-orang lihat Nabi SAW itu sangat jauh dari kemewahan jemaah. Kita kalau lihat Nabi SAW, Allahu Akbar. Nabi itu pernah tidur. Kemudian apa namanya? Tidur di dipan, di tikar, sampai ada bekas-bekas tikar di apa? Di pundak beliau. Akhirnya sebagian sahabat inisiatif, kita bikinkan lancang buat Nabi SAW. Terdengarlah hal tersebut kepada Nabi. Kalau kita kan, alhamdulillah rizki dari Allah. Misalnya saya lagi tidur tidak bisa tidur, tahu ada murid kasih hadiah ranjang baru, alhamdulillah, barokah dari Allah. Nabi enggak. Nabi justru marah. Nabi mengatakan, mali walid dunya. Apa urusanku dengan dunia? Innama ana fid dunya. Sesungguhnya saya di dunia ini karakib, seperti orang yang mengendara. Istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Kata Nabi SAW, saya ini seperti orang mengendara, berjalan, safar, kemudian berhenti di sebuah pohon, istirahat sebentar, kemudian pergi meninggalkan pohon tersebut. Pohon itu maksudnya dunia. Kita nggak mungkin mau lama-lama di dunia. Nabi mengatakan nggak ada urusan saya sama dunia. Bayangkan, Nabi ini presiden jemaah. Suatu saat pulang ke rumah cari makanan nggak ada. Kata Nabi, fa ini shaim, kalau gitu saya puasa. Antum pulang buka kulkas sampai bingung mana yang mau saya makan. Kebanyakan masak yang mana? Allah Akbar. Nabi jauh dari namanya apa? Kenikmatan dunia. Maka jamaah SWT, ini nasihat buat saya pribadi dan antum sekalian. Kalau kita menuntut ilmu, mungkin antum sekalian di sini sudah banyak senior lah, sudah nggak ada yang fokus ilmu agama, fokus gitu jarang. Kalau antum punya anak yang sedang menggeluti ilmu agama, nasihatin, kasih apa namanya kesadaran sejak sekarang. Orang yang menuntut ilmu agama itu jangan iming-imingin dunia, iming-imingin apa? Akhirat, surga. Bahkan tadi Ustaz Abdul Ghaib mengatakan, orang kalau menuntut ilmu agama harus siap apa? Susah. Harus siap apa? Susah. Allahu ta'ala alam. Yang ketujuh, berhias dengan keindahan ilmu. Diriwayatkan dari Ibnu Sirin rahimahullah bahwa ia berkata, kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilma. Para sahabat dahulu mempelajari adab perilaku sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Diriwayatkan pula dari Raja' bin Haywah rahimahullah bahwa ia berkata, haddisna wala tuhaddisna an mutamawitin wala ta'anin. Sampaikan hadis kepada kami, tetapi jangan kau sampaikan hadis dari orang yang pemalas dan yang suka mencela. Kedua perkataan di atas diriwayatkan oleh Al-Khatib dalam kitab Al-Jami'. Beliau juga mengatakan wajib bagi seorang penuntut ilmu hadis untuk menghindari kebanyakan bermain, hal-hal yang sia-sia, mengorbankan banyak waktu untuk duduk di majelis yang isinya omong kosong, sekedar melucu, tertawa terbahak-bahak, pembicaraan yang tidak jelas, banyak bercanda, bahkan menjadikannya sebagai profesi. Sebenarnya tidak mengapa bercanda asalkan hanya sesekali, tidak terlalu sering dan tidak melampaui batas dan adab sopan santun orang yang berilmu.
Bercanda yang terlalu sering dan berbuat konyol akan menyebabkan penyakit hati dan mendatangkan keburukan. Sementara terlalu banyak tertawa dapat menjatuhkan harga diri dan menghilangkan wibawa. Ada pepatah mengatakan, man aksara min syai'in urifa bih. Barang siapa banyak melakukan sesuatu, dia akan dikenal dengan sesuatu itu. Diriwayatkan dari Al-Ahnaf bin Qais rahimahullah bahwa dia berkata, jannibu majalisana dzikran nisa'i wat ta'am inni ubghidur rajula yakunu wassafan li farjihi wa batnihi. Jauhkan majlis-majlis kita dari pembicaraan tentang perempuan dan makanan. Sesungguhnya saya tidak suka dengan laki-laki yang dikenal suka berbicara tentang kemaluan dan perutnya. Jazakumullah khairan. Ikhwani fiddin, jamaah semoga yang dirahmati Allah SWT. Poin ketujuh yaitu berhias dengan keindahan ilmu. Maksudnya ya sama aja dengan poin sebelumnya. Maksudnya kita kalau sudah belajar, kita harus hiasi diri kita dengan apa? Ilmu. Makanya para ulama sekali lagi mereka itu sangat perhatian sama adab. Karena adab itulah yang menghiasi seorang penuntut ilmu. Lihat di sini disebutkan, Ibnu Sirin mengatakan, kanu yata'allamuna al-hadya kama yata'allamuna al-ilma. Para sahabat itu dahulu mereka mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Jadi mempelajari ilmu fikih dengan mempelajari adab itu mirip menurut mereka. Bahkan disebutkan dalam riwayat, disebutkan maksudnya mereka belajar adab itu selama 30 tahun, adapun ilmu cuma 20 tahun. Lebih banyak ilmu yang mereka pelajari. Maka harus hiasi dengan perisai dengan pribadian-pribadian penuntut ilmu. Raja' bin Haywa rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, hadisna wala tuhadisna an mutamawid wala ta'an. Sampaikan hadis kepada kami tapi jangan kau sampaikan hadis dari orang-orang pemalas yang suka mencela. Gini jemaah, antum kalau punya ilmu terus akhlak antum buruk, antum sampaikan ke orang, kira-kira orang mau terima tidak? Secara fitrah kita nggak mau terima. Kita pun kalau ngelihat ada orang pintar, ustadz pintar, tapi kelakuannya tidak berakhlak, apakah kita mau belajar sama dia? Nggak mau. Ya seperti itulah kira-kira. Maka kalau antum ingin bisa berdakwah, perbaiki diri. Dan orang itu biasa tersentuh tidak dengan omongan, justru dengan sikap kita. Ya tidak? Sering kita melihat orang itu karena sikap dia. Akhirnya kita, wah orang ini suka begini. Akhirnya kita terbawa. Meskipun dia tidak ngomong mungkin. Tapi ada orang yang sudah ngomong mulut berbusa-busa jadi ikutin. Ya mungkin karena sikap dia buruk atau yang lainnya. Maka hiasi dengan diri dengan ilmu agar kita bisa mewarnai orang lain. Kenapa? Sekali lagi, dengan sikap biasanya orang tersentuh. Dengan sikap seorang tersentuh. Ikhwani fiddin, di antara hal buruk yang menimpa penuntut ilmu, Allah musta'an, ini kita semua ini, saya baca ulang. Wajib bagi seorang penuntut ilmu hadis untuk menghindari kebanyakan bermain. Jadi banyak main jemaah. Hal-hal yang sia-sia, mengorbankan banyak waktu untuk duduk di majelis yang isinya omong kosong. Yang ngopi, kalau bahasa kita ngopi-ngopi sekarang itu, omong kosong semua. Sekedar melucu, ya bercanda, tertawa, terbahak-bahak, pembicaraan yang jelas ngalur ngidul. Ini kalau saya ringkaskan apa? Ngopi. Banyak bercanda bahkan menjadikannya sebagai profesi. Allahu Akbar. Bercanda jadi profesi. Hati-hati jemaah. Ya tadi makanya saya katakan dari awal. Kita kalau baca buku ini terus kita mengatakan kita penuntut ilmu, sebenarnya malu, jauh, masih jauh. Tapi mau nggak mau kita tetap harus berusaha untuk menjadi seorang penuntut ilmu sejati. Kalau kita tidak berusaha terus mau kapan lagi? Ada pepatah, man aktsara min syai'in urifa bihi. Barang siapa yang banyak melakukan suatu hal, maka dia akan dikenal dengan hal tersebut. Antum kalau suka tipu, ya dikenal sebagai penipu. Antum menjadi suka utang orang, antum dikenal sebagai orang tukang utang. Hati-hati dengan sikap seperti itu. Maka maksud Syekh di sini, hiasilah diri dengan ilmu. Apa yang kita pelajari maka hadirkan dalam diri kita supaya kita bisa memberikan manfaat kepada diri kita dan juga bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Wallahu taala alam.
Yang kedelapan, berhias dengan muru'ah. Tunggu, apa? Menarik juga nih, saya lupa baca. Jannibu majalisana dzikran nisa wat ta'am. Jadikanlah majelis-majelis kita ini dari jauhilah majelis-majelis yang berbicara tentang wanita dan makanan. Allahu Akbar. Kita kan kalau bapak-bapak apalagi nih, kalau sudah ngumpul pos 2, pos 3, pos 4, kayak mau trekking aja. Bicaranya itu aja. Pos. Habis itu ngomong kulineran. Itu semua kita jemaah. Ternyata yang seperti ini layaknya seharusnya tidak ada pada penuntut ilmu. Berat tidak? Berat. Ini ubdidur rajul, kata Al-Ahnaf, saya ini paling jengkel sama orang yakunu wassafan li farjihi wa batni. Orang yang suka bicara-bicara tentang wanita dan juga bicara tentang makanan, tentang perutnya. Itu kita semua suka bicara tentang wanita, juga suka bicara tentang perut. Allahul musta'an. Lanjut. Yang kedelapan, berhias dengan muru'ah. Contohnya wajah yang berseri, menyebarkan salam, lapang dada terhadap orang lain, dan menghargai diri sendiri tanpa keangkuhan. Jauhi sikap merendahkan orang lain dan mendatangi tempat-tempat yang mengundang kesan buruk. Ikhwani fiddin, jamaah semoga Allah SWT. Yang kedelapan, berhias dengan muru'ah. Muru'ah itu kalau kita sederhanakan itu kebiasaan masyarakat yang biasa, dan terkadang para ulama tatkala mereka menjelaskan tentang muru'ah ini suatu hal yang tidak ada dalilnya. Tidak ada apa? Dalilnya, tapi itu bisa dinilai dengan mata masyarakat. Saya contohkan misalnya jamaah. Mohon maaf, misalnya ada Ustadz Firanda lah. Antum ketemu di jalan, dia megang permen kaki. Antum pernah tahu permen kaki? Permen kaki tahu kan? Kemudian dia makan di jalan, sambil jalan. Boleh tidak jamaah? Boleh tidak? Saya ulang. Ustaz Firanda lagi jalan di depan rumah sakit, megang permen kaki. Dia buka terus dia numut-numut. Boleh tidak? Yang angkat tangan. Satu, cuman satu. Yang bilang tidak boleh? Gimana? Orang Lubuk Linggau nggak punya pendirian. Kita katakan boleh tapi tidak layak. Dalilnya apa? Ya nggak ada. Permen halal dimakan, sambil berdiri pun boleh. Nabi SAW pernah makan sambil berdiri, minum sambil berdiri, dan bahkan Ali contohin. Saya pernah lihat Nabi makan begini. Tapi kok jadi tidak boleh? Ya karena tidak layak bagi seorang ustadz begitu. Paham tidak maksud saya jemaah? Oke, saya ke masjid, ceramah di Masjid Agung. Saya pakai topi R&B, antum tahu topi yang lurus? Saya pakai topi itu, ada tulisan apalah di sini. Saya ceramah. Boleh tidak? Hah? Boleh, tapi tidak ada dalilnya tidak? Gak ada dalilnya. Cuman dalilnya itu kebiasaan. Maka jamaah antum harus peka dengan hal yang seperti ini. Harus peka dengan hal yang seperti ini. Dan ini berbeda antara orang awam biasa dengan thalibul ilmi. Jadi antum harus nimbang-nimbang. Kalau antum sudah, apalagi sebagai seorang yang berkecimpung di medan dakwah, yang lihat sama orang, antum harus hati-hati. Ada hal-hal yang boleh dilakukan oleh orang awam, terkadang tidak boleh buat kita. Apa dalilnya? Ya muru'ah namanya. Itu namanya apa? Muru'ah. Yang terkadang tidak benar-benar tidak ada dalilnya. Paham sampai sini jemaah? Lanjut. Kita sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Masih kuat kan? Pembaca masih kuat? Dia yang capek, Anda sih enggak. Yang kesembilan, bersikap dewasa. Bersikaplah dewasa, berani, teguh dalam memegang kebenaran dan berkorban di jalan kebaikan. Hindari sifat lemah hati, kurang sabar, dan lidah yang keluh dalam mengutarakan kebenaran. Ikhwani fiddin, bersikap kebenaran di sini maksudnya kata Syekh itu, kita kalau melihat sesuatu yang benar, sampaikan. Qulil haq wa in kana murran. Katakanlah yang benar meskipun mungkin
pahit untuk disampaikan. Artinya gini jamaah, kalau kita tahu momennya memang harus disampaikan, kita sampaikan aja. Tapi kalau memang momennya tidak pas, karena dakwah itu juga harus pakai metode jamaah, tidak asal, tidak ngasal. Makanya kita kalau belajar dulu itu belajar namanya fiqh dakwah. Jadi berdakwah itu tidak asal punya ilmu langsung sampaikan, enggak. Materi ini dulu saya belajar sama Ustaz Syafiq, bukunya segini, fiqh dakwah. Karena beliau memang doktor apa? Doktor dakwah. Itu ada metodenya, cara menyampaikan seperti apa, momennya seperti apa, dengan bahasa seperti apa, itu dipelajari dalam fikih dakwah. Nah, kalau momen-momen itu terpenuhi dan kita tahu kalau kita sampaikan ini ada dampak, mungkin ini akhirnya tidak suka sama kita, sampaikan aja. Kenapa? Inilah konsekuensi berdakwah. Namanya antum berdakwah jamaah, kalau tidak disukai sama orang itu wajar. Kita tanya, ada orang lagi senang-senang misalnya, lagi mabok-mabok, antum datang, haram ini. Oh iya mas, maaf. Masa dia begitu? Enggak kan? Pasti dia kan marah. Dia lagi happy-happy, dia lagi senang-senang, ente larang. Pasti dia marah, wajar. Makanya kalau orang berdakwah tidak disukai sama orang, ya wajar. Maka jangan sampai kita takut dengan yang seperti itu. Qulil haq, katakan yang benar meskipun itu terkadang pahit ataupun susah atau yang lain. Dan sekali lagi, kalau sudah terpenuhi metode syarat-syarat itu berdakwah ya. Tapi jangan ngasal maksud saya. Wallahu taala alam. 10. Menjauhi sikap bermewah-mewahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bazadatu minal iman." Hidup sederhana adalah bagian dari iman. Peganglah wasiat Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, "Wa iyyakum wat-tana'uma wa ziyal ajmi wa tama'dadu wakhshawshinu." Hindarilah kebiasaan bermewah-mewahan dan gaya hidup orang kafir ajam. Biasakan hidup prihatin dan kerja keras. Berpalinglah dari gaya hidup yang penuh kepalsuan, yang menjadikanmu cengeng dan lemah, menjeratmu dengan ilusi kehidupan, dan membuatmu sibuk dengan dandan dan fashion. Jangan sekali-sekali menggunakan pakaian kekanak-kanakan. Berpakaianlah yang sederhana sesuai dengan tuntunan syariat yang dibarengi dengan sikap dan tingkah laku yang baik. Jazakallah khair. Yang 10, menjauhi sikap bermewah-mewahan. Ikhwan, tadi saya sudah singgung tadi dari sikap qanaah manusia itu, Nabi itu qanaah. Kalau sudah qanaah berarti otomatis jauh dari namanya sikap bermewah-mewahan. Lihat tadi pengen dibikinin ranjang aja Nabi tidak mau. Dan di sini disebutkan Nabi pernah bersabda, al-badadatu minal iman. Al-badada itu kalau kita ringkas dengan bahasa sederhana, yaitu kesederhanaan adalah bagian dari keimanan. Maka ikhwan, pelajaran buat kita anggaplah kita ini orang kaya, amin, punya mobil banyak, tapi kita harus menurunkan level kita terkadang jamaah. Misal antum biasanya naik pesawat bisnis biasanya, tapi antum harus sesekali juga naik ekonomi. Supaya apa? Supaya kita menurunkan level kita. Kalau kita terbiasa dengan bisnis terus, nanti kita akan ngeremehin orang yang naik ekonomi. Misalnya antum sering naik mobil, antum harus punya motor satu, dan antum harus sempatkan waktu naik motor itu supaya antum bisa menurunkan level antum. Antum punya mobil, punya motor, tapi antum harus sempatkan sesekali naik angkot supaya kenyamanan yang ada pada diri kita itu hilang. Nabi SAW jamaah sesekali pergi ke masjid tidak pakai apa? Tidak pakai sendal. Hadis ini disalahpahami sama orang, akhirnya dia pergi sholat tidak pakai sendal. Diusirlah sama DKM. Maksudnya Nabi terkadang tidak pakai sendal. Kenapa? Nabi ingin melepaskan kemewahan, kenyamanan dalam dirinya sesekali. Dan zaman dulu kan masjid memang boleh pakai sendal. Jadi begitu maksud saya. Kalau kita punya level segini, sesekali kita turunin. Kenapa? Kalau kita berada dalam kenyamanan, kita akan sombong jamaah. Kita akan menjadi orang sombong. Oke, saya tanya antum aja coba. Antum gak punya motor, oke? Tiba-tiba dipinjemin sama orang yang motor itu setirnya begini. Paham? Antum jalan tuh, di jalan. Ada rasa sombong tidak? Antum jangan bohong. Antum jalan sombong tidak? Ada tidak? Ada meskipun sedikit. Padahal itu punya orang pinjem. Gimana kalau itu punya
Maksud saya hati-hati. Bukan tidak boleh kita jadi orang kaya, kita boleh sekali jadi orang kaya. Kenapa? Kita butuh sedekah kepada orang miskin, kepada janda, kepada yatim boleh. Tapi jaga hati. Al-badadatu minal iman. Kesederhanaan itu bagian dari keimanan. Allah Ta'ala alam. Ikhwan sudah dapat isyarat dari terjawab ya? Sekarang. Oke, masih ada berapa menit? Sekarang tanya jawab berarti. Masih panjang padahal. Ya. Gak usah tanya jawab ya. Ada yang mau tanya? Gak usah kan? Gak usah, lanjut aja sampai 11:30. Baik. Assalamualaikum. Menghindari keributan. Jagalah diri dari keributan dan pertengkaran. Kekeliruan kerap muncul saat terjadi keributan. Ikhwani fiddin, penuntut ilmu kalau bertengkar itu aib. Apa? Aib. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu bersaudara. Namanya manusia pasti salah. Enggak mungkin enggak. Nabi menyebutkan kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu pasti melakukan kesalahan. Yang jadi perhatian kita itu gimana sih menyikapi orang salah? Kita sebagai orang muslim kita harus kasih udzur. Makanya para ulama menyebutkan al-mu'min yatlubul ma'adir wal munafik yatlubul atharat. Seorang mukmin itu senantiasa nyari-nyari udzur buat saudaranya. Tapi kalau orang munafik nyari-nyari kesalahan saudaranya. Oke lah kita berteman sama teman kita. Kalau ada salah-salah sedikit masih bisa ditoleransi, maafin jemaah. Kita nggak mungkin bisa cari teman yang 100% nggak salah, tuh nggak ada. Selama kita tahu dia ini orang soleh, ada salah-salah dikit kasih udzur. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Dalam ayat tersebut Allah mengatakan bersabarlah kepada orang-orang yang mendakwakan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari dan malam hari. Artinya gini, Allah menyebutkan kalau kalian punya teman soleh tetap harus sabar. Karena teman soleh ini tidak serta-merta membuat kita artinya akhirnya murtah, senang terus, enggak. Orang soleh juga terkadang bikin salah. Tapi selama kita tahu dia ini orang soleh, orang baik, kasih udzur, jangan sampai ribut. Ribut boleh, tapi tidak boleh lebih dari 3 hari. Saya ulang, ribut boleh, tapi tidak boleh lebih dari 3 hari. Ini kata Allah menyebutkan syariat itu sangat mengetahui bagaimana perasaan manusia. Sampai boleh ribut tapi tidak boleh lebih dari 3. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik itu yang pertama kali mengucapkan salam. Maka jangan suka buat keributan jemaah. Kalau ada orang buat keributan, kasih udzur aja, kasih maaf. Allah taala alam. Yang ke-12, perhatian. Hiasilah diri dengan sikap perhatian. Perhatikan saat sedang berbicara, apa yang dibicarakan dan apa dampaknya. Berhati-hatilah dalam memilih diksi dan ungkapan. Jangan menyulitkan diri dan seolah-olah pintar. Perhatikan cara memilih kalimat yang tepat dalam sebuah diskusi agar bisa menyampaikan maksud dengan tepat. Perhatikan juga ketika seseorang bertanya sehingga bisa memahami pertanyaan sesuai dengan maksud si penanya dan tidak muncul hal yang ambigu. Ikhwan fillah, penuntut ilmu harus punya sikap perhatian sama orang diajak bicara. Artinya gini, kalau kita sebagai penuntut ilmu, kalau kita berdakwah, kita harus lihat madu'unya seperti apa, itu fikih dakwah. Jangan sampai kita berdakwah di masjid seperti ini, akhirnya kita pakai bahasa akademisi. Ya juga nggak bisa bahasa akademisi seperti apa. Tapi ada orang-orang salah tempat di masjid, di kalangan orang awam pakai bahasa akademisi. Sebaliknya, kalau dalam medan akademisi jangan pakai bahasa pasar. Harus ditempatkan secara proporsional di mana? Seperti itu. Allahu Akbar. Kita kalau lihat buku-buku Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, luar biasa. Beliau itu membuat sesuatu yang susah jadi simpel. Makanya kalau ada orang belajar baca kitab jamaah, baca kitab gundul, biasanya itu belajar baca bukunya siapa? Syekh Utsaimin. Kenapa? Mudah. Perkara yang ruwet dibuat mudah sama Syekh Utsaimin. Ini keberkahan yang Allah berikan sama dia. Maksud saya, beliau tahu bagaimana cara menyampaikan yang terbaik buat kalangan kaum muslimin. Maka demikian juga kita seperti itu jamaah. Kita kalau berbicara sama orang, lihat orang kita ajak bicara ini siapa.
pakai bahasa yang bisa mereka pahami, dan juga berkata-kata dengan lembut. Jangan sampai kita kasar sama orang. Ustaz, orang Lubuk Linggo bicaranya keras-keras. Latihan. Latihan bicara lembut. Kenapa? Antum sudah menuntut ilmu. Wallahu ta'ala alam. Yang ke-13, tekun dan teliti. Hiasi diri dengan sifat ini, terutama dalam menghadapi hal-hal yang penting, seperti dalam proses belajar. Siapa yang tekun niscaya akan berkembang. Khonifuddin, bab pertama yang terakhir dalam adab diri sendiri yaitu tekun dan teliti. Maksudnya apa jemaah? Antum kalau belajar serius. Antum kalau belajar agama itu serius. Jangan belajar agama cuman hanya sekedar pengen duduk di majelis ilmu. Ya baik juga, dapat pahala, dapat keberkahan. Tapi usahakan serius. Kalau ada orang pengen jadi dokter serius, dia belajar serius. Demikian juga kita kalau ingin jadi penuntut ilmu agama, maka kita harus jadi penuntut ilmu agama yang serius. Ya serius itu gimana? Berarti kita datang memang harus membawa bekal, harus benar-benar nyatat atau yang lainnya. Itu namanya penuntut ilmu yang serius. Jangan kita setengah-setengah, rugi. Ibnu Taimiyah mengatakan ada orang sholat orang sholat dalam satu saf di saf depan, itu pahalanya bisa bagikan langit dan bumi. Kenapa? Ini satu ibadah yang sama, di tempat yang sama, di saf pertama, tapi pahalanya bisa bagikan langit dan bumi. Demikian juga orang menuntut ilmu agama, tempatnya sama, materinya sama, kajiannya sama, tapi pahalanya juga bisa langit dan bumi. Berbeda dengan keikhlasannya, keseriusannya, dan seterusnya. Maka kita ini sudah jarang-jarang menuntut ilmu agama, maka serius. Jangan sampai sudah sedikit kemudian tidak serius. Wallahu ta'ala jamaah semua ta'ala. Kita sampai sini dulu. Insyaallah kita lanjut pada sesi berikutnya. Mungkin kalau ada yang bertanya jamaah satu dua pertanyaan. Wallahu ta'ala alam. Ya? Gak ada ya? Sampai sini dulu jamaah. Insyaallah nanti kita lanjut pada sesi berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kasan Ustaz atas faedah ilmu yang disampaikan di sesi pertama daurah pembahasan kitab Bilayatul Ilmi. Sudah kita simak bersama dan alhamdulillah insyaallah nanti akan dilanjutkan di waktu pada asar. Jadi kami harap para jamaah ikhwan afat fillah bisa kembali hadir di Borneo Masjid Air Bunda Kota Lubuk Linggau di pukul 16.00. Jadi persilakan yang sekarang mungkin mau pulang terlebih dahulu atau mau stay di sini juga dipersilakan. Sekali lagi yang nanti bergabung kembali jangan lupa dibawa kitabnya. Terima kasih, semoga Allah mudahkan. Yang mau bertanya nanti insya Allah kita akan kumpulkan pertanyaannya melalui scan barcode yang sudah ada di area tempat kita kajian. Barakallahu fikum, terima kasih dan kita bersua kembali nanti di Bada Asar.